Judul: Pahitnya Madu Perkawinan. Pahit. Aku harap kalian tidak akan pernah mengenal duka dan kesedihan. Isak Rina Hartati, tante dari mempelai wanita. Terima kasih, tante, senyum Sari, lega karena akhirnya bisa lepas dari pengawasan tantenya. Ia tidak mencintai suaminya yang baru saja dinikahinya itu, seorang pria yang usianya jauh lebih tua. Bahkan, ia sedikit takut pada Bima. Pria itu kasar dan mudah marah. Namun, terhadap mempelai mudanya, Bima tidak menunjukkan agresi sama sekali. Sebaliknya, ia memperlakukannya dengan sangat lembut, seolah-olah Sari adalah boneka porselen yang bisa jatuh dan pecah kapan saja. Awalnya, Sari tak mau mendengar sedikit pun tentang perasaan Bima Nugraha. 2 tahun lalu, ia mulai bekerja di perusahaan kecil milik Bima, satu-satunya perusahaan besar di kota kecil mereka. Bima langsung memperhatikan karyawatinya yang cantik dan muda itu, dan sejak hari pertama, ia tak henti-hentinya mendekatinya. Pada satu titik, Sari bahkan ingin mengundurkan diri, meskipun ia tahu sulit mencari pekerjaan bagus sesuai jurusannya di tempat lain. Dan disinilah tantenya ikut campur. Sejak usia 8 tahun, Tante Rina yang membesarkan Sari. Dulu, Rina Hartati mengurus hak asuh atas keponakannya itu karena orang tua Sari menjalani kehidupan yang tidak karuan. Ibunya kabur dari kota, meninggalkan Sari bersama ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Tak lama kemudian, ayahnya dipenjara seumur hidup karena kejahatan berat. Sari nyaris dimasukkan ke panti asuhan, tetapi nasibnya berubah setelah tante dari pihak ayahnya turun tangan. Rina sama sekali tidak didorong oleh rasa sayang keluarga terhadap Sari. Ia mengurus hak asuh karena tujuan serakah. Sari memiliki rumah peninggalan ayahnya, dan itulah yang diincar sang tante. Wanita itu merapikan rumah tersebut dan menyewakannya selama bertahun-tahun. Setelah Sari dewasa, ia membujuknya untuk menjual rumah itu dan menginvestasikan uangnya untuk membangun rumah bersama. Kita kan satu keluarga besar yang rukun. Bujuk Tante Rina, kita jual rumahmu, mulai bangun rumah yang luas. Nanti rumah kita juga kita jual, uangnya kita pakai untuk mengisi rumah baru kita dengan perabotan cantik dan membeli mobil. Karena usianya yang masih muda dan sifatnya yang penurut, Sari setuju. Rumahnya cepat terjual, tetapi pembangunan rumah baru tak kunjung dimulai. Kita harus menunggu sebentar, kata tantenya. Situasi negara sedang tidak stabil. Kita tunggu waktu yang lebih baik, baru kita bangun rumah. Dengan demikian, Sari tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga tempat tinggal tetap. Tantenya menolak keras untuk memasukkan nama Sari ke dalam kartu keluarga, dengan alasan akan menambah biaya tagihan bulanan. Ketika mengetahui bahwa direktur perusahaan tempat Sari bekerja menaruh perhatian besar padanya, Rina Hartati menjadi sangat bersemangat. Siang dan malam ia meneror keponakannya dengan nasihat, mencoba meyakinkan gadis itu bahwa kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Coba saja kau berhenti dari tempat sebagus itu, aku akan langsung mengusirmu ke jalanan, ancam wanita itu suatu hari. Aku sudah menghabiskan 12 tahun untuk membesarkanmu, memberimu makan, minum, dan pakaian. Mana rasa terima kasihmu? Sadar bahwa lebih baik hidup tenang dengan pria kaya yang tidak ia cintai daripada menahan pertengkaran tak berujung dengan Tante Rina, Sari terpaksa setuju untuk menikah dengan Bima Nugraha. Rekan-rekan kerjanya mencoba menghalangi Sari, memintanya untuk tidak melakukan kebodohan. Beredar rumor mengerikan tentang bos mereka. Orang-orang berbisik bahwa Bima sudah pernah punya 2 istri, bahwa ia seorang tiran dan memiliki kelainan. Kedua mantan istrinya dikabarkan berakhir di rumah sakit jiwa. Setelah kejadian itu, Bima menjual semua hartanya dan pindah ke kota kecil mereka. Sari menganggap itu hanyalah gosip dan karangan penduduk lokal yang suka mengarang cerita seram tentang orang baru yang datang ke kota mereka. Terima kasih semua atas doa dan ucapannya, umumkan Bima sambil bangkit dari meja. Kalian boleh bersenang-senang sampai pagi, tapi kami, pengantin baru, sudah waktunya istirahat. Mungkin kita bisa tinggal lebih lama, tanya Sari dengan takut-takut, wajahnya pucat. Di sini sangat meriah. Aku tidak ingin pesta kita berakhir secepat ini. Jangan khawatir, sayang, Bima tertawa. Di rumah, aku akan membuatkanmu pesta yang akan kau kenang seumur hidup. Ayo, ke mobil.
Bima memeluk Sari dengan posesif dan nyaris menyeretnya keluar. Baru saat itulah Sari menyadari bahwa ia telah melakukan kebodohan besar. Ia sama sekali tidak siap untuk hubungan pernikahan dengan pria asing ini. Ia ingin berbalik dan lari kembali ke rumahnya, tapi ia tidak punya rumah. Dan tantenya pasti tidak akan membukakan pintu untuknya. Masuklah, jangan malu-malu. Sekarang kau adalah nyonya di rumah ini, kata Bima sambil menunjuk ruang tamu yang luas. Di sini kita akan menerima tamu. Di ruangan paling ujung itu, nanti kita jadikan kamar anak, dan di sana, kamar tidur kita. Pria itu menunjuk sebuah kamar di ujung koridor. Pergilah mandi. Setelah itu, aku akan menunjukkan sarang cinta kita. Sari memerah dan menundukkan kepala. Tak ada yang bisa ia lakukan. Bima adalah suaminya, dan ia wajib memenuhi kewajiban sebagai istri. Gadis itu berdiri lama di bawah pancuran air dingin. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi ketukan keras di pintu dengan cepat membawanya kembali ke dunia nyata. Sudah, teriak Sari sambil mematikan air. Cepat. Aku sudah lelah menunggu, teriak Bima dengan nada jengkel. Saat itu, Sari ingin sekali rasanya ditelan bumi. Ia belum pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Keluar dari kamar mandi, gadis itu melihat suaminya sudah menunggu di depan pintu. Sayang, ayo cepat. Semuanya sudah siap, senyum pria itu. Sari masuk ke kamar dan kehilangan kata-kata karena terkejut dan takut. Kamar itu diterangi cahaya temaram seperti di ruang bawah tanah. Sama sekali tidak ada perabotan, kecuali sebuah ranjang besi besar. Melihat ranjang itu, gadis itu menjadi pucat pasi. Seluruh ranjang dililiti rantai-rantai berat, dan di tengahnya tergeletak borgol. Ini apa? Tanya gadis itu tergagap, menyadari bahwa ia telah jatuh ke tangan seorang psikopat. Kau akan menyukainya, gadis nakalku, bisik Bima dengan suara berat sambil mengambil cambuk kulit dari lantai. Tidak. Kau gila. Teriak gadis itu sambil berlari keluar kamar. Berhenti, raung pria itu, mengejar istri mudanya. Sari berlari keluar rumah hanya dengan sandal rumah dan jubah mandi. Dengan gesit ia memanjat pagar tinggi dan berlari tanpa menoleh ke belakang, kemanapun kakinya membawanya. Ia ingin cepat sampai di rumah, mengadu pada tantenya tentang apa yang terjadi padanya. Ia tiba di rumah Rina Hartati jauh lewat tengah malam. Sari terpaksa melewati gang-gang gelap. Orang yang lewat menatapnya dengan aneh, beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arahnya yang hanya mengenakan jubah mandi putih. Melihat mobil Bima di dekat halaman rumah tantenya, Sari bersembunyi di balik pohon tetangga. Jangan khawatir, Pak Bima. Begitu dia muncul, saya akan langsung menelepon. Dasar anak kurang ajar, siapa sangka, dia pasti akan kembali pada Bapak. Saya bahkan tidak akan membiarkannya masuk. Teriak wanita itu, suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Tidak, Bu Rina, kata Bima dengan tenang. Tolong biarkan Sari masuk, lalu telepon saya, tapi jangan sampai dia dengar. Saya akan segera datang. Saya sangat mencintai istri saya. Dia terlalu muda dan belum menyadari sepenuhnya kebahagiaannya. Baik, sesuai keinginan Bapak, kata wanita itu, melunakkan nadanya. Ini, sekadar bantuan finansial kecil. Saya selalu siap membantu kerabat tersayang, kata Bima sambil menghitung lembaran-lembaran uang. Terima kasih, Pak Bima. Bapak memanjakan saya. Rina Hartati tersenyum lebar sambil menyembunyikan uang di sakunya. Sari menghela napas berat, sadar bahwa pergi ke rumah tantenya adalah hal yang sia-sia. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia tak menyangka orang terdekatnya akan menjualnya begitu saja. Dengan putus asa dan tanpa harapan, ia berjalan menyusuri kota di malam hari. Ia tak peduli apa yang dipikirkan orang-orang yang melihatnya. Lagi pula, tak ada seorang pun di jalanan malam yang sepi itu. Lampu-lampu di jendela rumah sudah lama padam. Dengan sedih ia menatap jendela-jendela gelap itu. Orang-orang yang bahagia, pikirnya getir. Mereka punya atap di atas kepala, sedangkan milikku bahkan direnggut. Sambil berpikir keras apa yang harus dilakukannya, gadis itu sampai di stasiun kereta api. Sari ingin pergi jauh dari kota ini, tapi bagaimana? Tanpa dokumen,
tanpa uang, hanya dengan sandal dan jubah mandi. Kemana ia bisa pergi dengan penampilan seperti ini? Duduk di bangku, gadis itu mulai menunggu sesuatu, entah apa. Tak lama, fajar mulai menyingsing. Sari tersadar dari pikiran pahitnya saat mendengar suara di belakangnya. Melihat seorang wanita paruh baya sedang menyapu jalan, ia merasa lega. "Permisi," kata gadis itu lembut, mendekati petugas kebersihan itu. "Saya sedang dalam kesulitan. Kau pikir hidupku mudah?" Cibir wanita itu menghembuskan napas berbau alkohol. "Aku tidak bisa membantumu. Saya tidak minta uang. Mungkin ibu bisa meminjamkan saya pakaian?" pinta Sari. "Lihat, dia pintar sekali," seru wanita itu kesal. "Kau pikir di rumahku ada lemari penuh pakaian? Aku sendiri kekurangan baju. Pergi sana, atau kupanggil polisi." Sari menjauh dari wanita itu, sadar bahwa ia tak akan mendapat bantuan. Mendengar sinyal kereta yang mendekat, ia berjalan ke peron. Masuk ke dalam gerbong yang kosong, ia duduk di dekat jendela. Dengan tatapan kosong, gadis itu melepas kepergian kota kelahirannya yang melintas di jendela. Ia tidak tahu kemana ia pergi, tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan pernah kembali ke kota ini. Hati-hati, pintu akan ditutup. Stasiun berikutnya, Biara Santa Maria. Sari mendengar suara itu di tengah kantuknya dan membuka mata. Gerbong sudah mulai terisi penumpang yang mengantuk. Tak seorang pun memperhatikannya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ia teringat masa sekolah, ketika mereka sekelas pergi karya wisata ke biara ini. Saat itu, kehidupan para biarawati yang tertutup tampak begitu suram dan membosankan baginya. Ia tak mengerti bagaimana orang bisa mengubur diri hidup-hidup di dalam dinding biara yang kelam. Sebuah ide penyelamatan tiba-tiba muncul di benaknya. Sekarang, ia sangat iri dengan kehidupan yang tenang dan aman di dalam biara. Melihat kereta mendekati stasiun, ia bergegas ke pintu keluar. Sari sudah berjalan sekitar 2 jam melewati hutan. Ia sangat haus, udaranya lembab dan dingin. Awan gelap yang menggumpal di atas kepala menandakan hujan akan segera turun. Tenaganya mulai habis. Pada satu titik, ia berpikir telah tersesat, tetapi ketika melihat sebuah katedral tinggi di antara pepohonan besar, ia merasa lega. Mendekati gerbang besi, Sari menekan tombol bel. Di balik gerbang, sunyi senyap. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sana. Baru sekitar 10 menit kemudian, terdengar langkah kaki yang berat. "Ada apa?" tanya seorang wanita tua berwajah masam sambil membuka gerbang kecil yang berat. "Tolong, bantu saya." Isak Sari putus asa, bersimpuh di hadapan wanita itu. "Masuklah," kata biarawati itu dengan suara kasar, menatap gadis itu dengan penuh minat. "Dari siapa kau lari?" tanya ibu pimpinan Maria, seorang wanita dengan usia yang sulit ditebak, menatap Sari dengan tajam. Ia mencoba menembus jiwa Sari, memahami siapa yang berdiri di hadapannya. Gadis itu ingin memulai ceritanya tentang kehidupannya yang sulit, tentang kemalangannya, tetapi gumpalan di tenggorokannya membuatnya tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil terisak, Sari menangis tanpa suara. "Baiklah, aku lihat kau perlu istirahat. Nanti kita bicara," kata Maria dengan tenang, memberi perintah pada asistennya untuk membawa gadis itu pergi. Suster Agatha mengantar Sari ke sebuah sel terpencil di belakang kandang ternak. Ia menunjuk pintu kamar mandi dan melemparkan pakaian ke atas ranjang sempit. "Mandilah. Nanti akan kubawakan sup. Kau bisa istirahat sampai sore. Nanti kau akan dipanggil untuk doa malam," kata wanita itu dengan kasar. Sari merasa tidak biasa berada di ruang tertutup di antara dinding-dinding kelabu. Suasana di biara sangat menekan. Semua orang di sekitarnya pendiam dan murung, seolah sedang berkabung. Ia tidak suka suasana dan gaya hidup seperti itu. Ia adalah orang yang ceria dan periang. Namun, dalam situasi ini, biara ini adalah tempat perlindungannya. Gadis itu tidak ingin kembali ke kehidupan duniawi dengan alasan apapun, terlalu banyak kekejaman dan ketidakadilan di sana. "Apa rencanamu selanjutnya, Sari?" tanya ibu pimpinan setelah mendengarkan cerita gadis itu dengan saksama. "Aku benar, kan, kau tidak punya kerabat dekat, hanya seorang tante, dan dia ternyata pengkhianat. Mengerikan membayangkan apa yang bisa dilakukan orang demi uang,"
kata Sari dengan sedih. Baiklah, tinggallah di sini untuk sementara, Maria setuju. Saya ingin menjadi biarawati. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan di dunia luar, kata gadis itu dengan yakin. Tunggu dulu, wanita itu akhirnya tersenyum. Tidak secepat dan semudah yang kau pikirkan. 3 bulan telah berlalu sejak pelarian Sari. Gadis itu sudah terbiasa dengan gaya hidup yang tidak biasa. Ia menjadi seorang postulan di biara. Ibu pimpinan Maria berkata bahwa masih terlalu dini untuk memikirkan kaul. Ini bukan permainan. Sebelum mengambil langkah sepenting itu, kau harus berpikir sangat matang. Kau masih muda dan sangat cantik. Apalagi, kau datang ke sini bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena putus asa, kami tidak mengusirmu. Kau orang yang baik. Hiduplah di biara, dan waktu akan menjawab semuanya, kata wanita bijak itu. Tugas Sari termasuk membersihkan ruang makan, membantu di dapur, dan berbelanja bahan makanan. Awalnya, gadis itu takut keluar dari biara. Tetapi setelah menyadari bahwa biara itu jauh dari kota asalnya dan di desa terdekat tidak ada yang mengenalnya, ia mulai pergi ke pasar seminggu sekali. Sari, kita perlu mengumpulkan buah frambos liar di hutan untuk musim dingin. Ajak Suster Agatha sebagai teman dan pergilah ke hutan, perintah seorang biarawati ahli herbal. Baik, gadis itu senang karena mendapat kesempatan untuk berjalan-jalan di hutan dan menghirup udara kebebasan. Saya bisa pergi sendiri. Tidak, kalian pergi berdua. Tidak pantas seorang gadis muda berjalan sendirian di hutan, protes wanita tua itu. Saat berjalan di hutan, Sari menjadi sedih. Ia teringat masa kecilnya ketika ia dan kakeknya pergi mencari jamur. Kakeknya mengajarinya cara membedakan jamur yang bisa dimakan dari yang beracun, cara menentukan arah berdasarkan matahari dan lumut. Tahun-tahun paling bahagia dalam hidupnya telah berlalu. Setelah itu, hidup dengan tantenya, penuh dengan omelan dan pertengkaran terus-menerus, lalu menjadi lebih buruk. Lelah dengan ocehan Suster Agatha yang tak henti-hentinya, Sari sengaja menjauhkan diri. Ia sangat mengenal hutan ini, jadi ia tidak takut tersesat. Sampai di semak frambos yang lebat, ia mulai memetik buah beri matang ke dalam keranjang besar. Mendengar suara ranting kering patah di belakangnya, ia tersenyum sinis, tidak bisa sembunyi dari Suster Agatha ini. Dia melacakku. Kupikir dia sudah pergi duluan, pikir Sari. Permisi, gadis itu mendengar suara serak seorang pria di belakangnya dan menjadi pucat karena takut. Tolong jangan takut, saya tidak akan menyakitimu. Berbalik, Sari melihat seorang pria muda. Penampilannya, terus terang, tidak baik. Pria asing itu tampak lemah dan sakit. Jangan takut, kata pria itu dengan bibir kering. Apa kau punya seteguk air? Iya. Sari kebingungan sambil menyodorkan botol kecil berisi air mata air yang dingin. Anda tersesat? Pria asing itu dengan rakus meminum air. Setelah beberapa tegukan besar, ia berhenti. Maaf, hampir kuhabiskan semua persediaanmu. Simpan saja botolnya. Apa kau butuh bantuan? Ada biara di dekat sini, aku bisa mengantarmu. Bantuan. Sangat butuh bantuan. Tapi aku tidak bisa bertemu orang, kata pria itu. Kau dari biara? Ya, aku tinggal di biara, jawab Sari pelan, sadar bahwa ia berhadapan dengan orang gila atau penjahat, aku harus pergi. Kami di sini banyak. Nanti aku dicari, kau takut? Jangan takut. Tolong bantu aku, pinta pria itu putus asa. Siapa namamu? Ade. Sari, gadis itu memperkenalkan diri. Sari, teman, tolonglah. Bisakah kau tidak memberitahu siapapun bahwa kau melihatku? Tentu, aku bahkan tidak berpikir untuk memberitahukannya pada siapapun, janji Sari. Aku butuh pakaian. Kaos dan celana, jelas Adi. Pakaian pria itu memang dalam kondisi menyedihkan. Kemeja dan celana yang robek menunjukkan bahwa ia sudah berhari-hari berkeliaran di hutan. Dan, aku sangat lapar, Adi menunduk. Makanan bisa kubawakan nanti, jelas gadis itu. Pakaian pria lebih sulit. Besok aku akan ke pasar, bisa mampir ke toko, tapi aku tidak punya uang. Soal uang tidak masalah, pria itu gembira sambil menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan kepada Sari. Nanti saat mulai gelap, datanglah ke pagar,
5 meter di sebelah kiri gerbang. Aku tidak bisa keluar, jadi lemparkan saja makanannya lewat pagar. Pakaiannya akan coba kubawakan besok sekitar waktu yang sama, di mana aku bisa menemuimu. Aku akan menunggumu di semak Frambos ini. Terima kasih, kau sangat membantuku, senyum Adi. Aku harus pergi. Sampai besok. Gadis itu mendengar Suster Agatha memanggilnya dan bergegas pergi. Sepanjang jalan pulang, ia memikirkan pria aneh itu. Dari penampilannya, ia tampak seperti orang baik dan normal, tetapi mengapa ia bersembunyi di hutan? Dari siapa ia bersembunyi? Di kepalanya hanya ada pertanyaan yang belum ada jawabannya. Sesampainya di pasar bersama Suster Agatha dan 2 postulan lainnya, Sari menunggu saat yang tepat untuk menyelinap pergi. Masuk diam-diam ke toko pakaian, ia dengan cepat membeli barang-barang yang diperlukan. Sepanjang malam ia memikirkan pria asing aneh di hutan. Di satu sisi, ia kasihan pada pria itu. Sari lebih dari siapapun tahu bagaimana rasanya melarikan diri dan bersembunyi tanpa dukungan apapun. Di sisi lain, Adi menimbulkan kekhawatiran. Tidak diketahui siapa dia sebenarnya dan dari siapa ia bersembunyi. Setelah makan siang, Sari dan Suster Agatha kembali pergi memetik frambos. Jangan lari-larian di hutan, perintah Suster Agatha. Kemarin kau lari selama 2 jam dan kembali dengan keranjang setengah kosong. Ikuti aku tahu tempat-tempat yang bagus. Baik, gadis itu setuju dengan patuh. Ia membawa pakaian, roti, dan air untuk Adi di dalam keranjangnya. Ia takut Suster Agatha akan menyadarinya, jadi ia berusaha menjaga jarak dari wanita tua yang waspada itu. Sari perlahan-lahan tertinggal, menjauh ke arah semak frambos tempat pria itu seharusnya menunggu. Halo, bisik Adi pelan, muncul dari balik semak-semak lebat. Aku takut kau tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Kau kan menunggu. Lagi pula, tidak ada yang bisa membantumu di hutan ini selain aku. Ini pakaian dan sedikit makanan. Sari menyodorkan bungkusan kecil pada pria itu. Terima kasih, kau adalah malaikat pelindungku, Adi gembira. Ayo kubantu kau memetik frambos. Aku akan tunjukkan tempat yang buahnya banyak sekali. Dalam setengah jam, keranjangmu akan penuh. Ayo, setuju gadis itu. Ia merasa nyaman dan tenang di dekat pria asing ini. Sepanjang jalan, Adi bercerita bahwa di sisi hutan ini frambos sudah matang, sementara di sisi lain akan matang sekitar seminggu lagi. Adi, dari siapa kau bersembunyi? Tanya gadis itu langsung. Ia mengamati bagaimana pria itu dengan rakus melahap roti sambil minum air. Hanya berjanjilah kau tidak akan takut padaku, pintanya. Aku Yanji, Sari meyakinkan. Aku kabur dari penjara. Mungkin kau tidak akan percaya, tapi aku dihukum karena kejahatan yang tidak kulakukan. Bahkan, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Kejahatannya berat, dan aku harus mendekam di penjara sangat lama, kata pria itu dengan serius. Apa itu mungkin? Bagaimana pengadilan bisa menjatuhkan vonis pada orang yang tidak bersalah? Sari heran. Dan bagaimana kau bisa kabur? Apa semudah itu? Kau sangat naif, senyum Adi. Terlihat sekali kau tidak begitu mengenal kehidupan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Duduk di hutan selamanya? Kau pasti akan ditemukan. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Selain diriku, tidak ada yang akan melakukannya. Pertama-tama, aku harus menemukan satu orang dan membuatnya mengaku telah memberikan kesaksian palsu, jelas pria itu. Sudah berapa lama kau di sini? Sekitar seminggu, aku sudah menjelajahi hutan ini luar dalam. Sekitar 2 kilometer dari sini ada rawa kecil. Airnya cukup bersih, bisa untuk mandi, tapi tidak bisa diminum, rasanya sangat pahit. Dan di sebelah sana, aku membuat gubuk kecil. Sulit menyebutnya bangunan yang kokoh, tapi cukuplah untuk berlindung di malam hari, senyum pria itu. Adi menatap lekat gadis cantik itu. Ia tidak mengerti apa yang dilakukannya di biara. Memberanikan diri, ia memutuskan untuk bertanya. Sari, kita sudah mengobrol terbuka. Katakan, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Beberapa bulan. Aku ditampung di biara ini. Aku datang ke sana dengan sandal rumah dan jubah mandi, lapar, ketakutan,
Nyaris tidak bisa berdiri karena lelah, kata Sari sedih, mengingat masa-masa terburuk dalam hidupnya. Seseorang menyakitimu? Adi memucat, mengepalkan tinjunya. Sejak pandangan pertama, ia merasakan simpati yang besar pada gadis itu. Mungkin hanya orang-orang yang sangat tidak bahagia, teraniaya, dan membutuhkan dukungan, bantuan, dan cinta yang mampu merasakan hal seperti itu. Ia ingin melindunginya. Sari tampak sangat tak berdaya dan rapuh. Sari berpikir sejenak, lalu menceritakan segalanya tentang dirinya. Adi mendengarkan dalam diam, terkejut bagaimana begitu banyak masalah dan kemalangan bisa menimpa satu orang sekaligus. Sayang sekali aku sedang dalam pelarian sekarang. Rasanya ingin sekali bertemu dengan tantemu dan suamimu itu, menjelaskan pada mereka apa yang baik dan apa yang buruk. Tapi tidak apa-apa, akan tiba saatnya giliran kita. Sari, apa rencanamu selanjutnya? Apa kau benar-benar berencana mengurung diri di biara seumur hidup? Ya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Di sana memang membosankan dan monoton, tapi di sisi lain, di biara ada suasana damai. Kau tidak perlu memikirkan hari esok. Kau sama sekali tidak punya masalah dan kekhawatiran. Aku berharap suatu hari nanti bisa mengucapkan kaul dan menjadi biarawati, kata gadis itu dengan tenang. Sari. Sari. Terdengar suara jengkel Suster Agatha dari kejauhan. Aku harus pergi, kata gadis itu ketakutan. Jangan sampai kita terlihat di sini. Nanti malam, datanglah ke tempat yang sama di dekat pagar. Aku akan melemparkan kantong berisi makanan. Terima kasih, Sari. Besok kita bertemu lagi? Kau akan datang, kan? Tanya pria itu penuh harap. Aku tidak tahu. Kalau disuruh mencari Frambos lagi, tolong datanglah. Aku akan sangat menunggumu, pinta Adi. Kau seperti pelangi yang muncul dalam kehidupanku yang kelabu. Melihatmu membuatku ingin hidup. Sari mengambil keranjang penuh Frambos dan cepat-cepat menghampiri Suster Agatha. Sepanjang malam ia berdoa untuk Adi. Entah mengapa, gadis itu merasa terhubung dengan nasib pria itu dan ingin semua baik-baik saja untuknya. Pagi harinya, ia ingin bertemu lagi dengan Adi. Sari suka berbicara dengan pria tampan ini, suka mendengar suaranya yang menyenangkan, melihat senyumnya. Gadis itu belum menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Adi. Kita akan mencari Frambos hari ini? Tanyanya pada Suster Agatha. Tidak, sudah cukup banyak terkumpul. Stok untuk musim dingin sudah aman. Hari ini kita bersih-bersih besar, kata wanita itu dengan tegas. Sari menjadi murung. Ia tidak menyangka akan begitu kecewa karena tidak akan bertemu lagi dengan pria itu. Hatinya sakit memikirkannya, ia akan menunggu, duduk sendirian di hutan. Lapar, tanpa air. Gadis itu kembali ke selnya dan mulai berpikir keras bagaimana cara keluar dari biara tanpa ketahuan untuk membawakan makanan dan mengucapkan selamat tinggal pada pria itu. Membungkus roti dan air, Sari duduk di dekat jendela selnya. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari biara di siang hari bolong tanpa terlihat, tetapi ia tetap berharap bisa melakukannya. Siang hari, gadis itu mendengar suara gerbang berat yang berderit. Sebuah truk besar masuk ke halaman, penuh dengan ranjang besi. Menyembunyikan bungkusan di balik kardigannya, Sari keluar ke halaman. "Kenapa kau mondar-mandir di sini?" tanya Suster Agatha dengan nada tidak senang, sambil memberi arahan kepada para pekerja kemana harus membawa perabotan. "Pergi ke dapur, bantu di sana." Sari tidak menjawab wanita tua itu. Dengan hati-hati melewati truk, ia berada di dekat gerbang yang terbuka. Tanpa sadar apa yang dilakukannya, ia berlari ke hutan. Adi sedang duduk di dekat semak Frambos, di tempat yang sama di mana mereka berpisah kemarin. "Sari." Senyum pria itu menyodorkan segenggam Frambos matang pada gadis itu. "Ambillah. Aku sengaja mengumpulkan buah yang paling besar untukmu. Aku takut kau tidak akan datang lagi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal," kata Sari pelan. "Ini. Ambillah, sedikit roti dan air. Sari, ikutlah denganku. Aku tahu posisiku tidak menguntungkan, tapi aku berjanji akan melakukan segalanya untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin. Kau tidak akan pernah menyesal telah mempercayaiku." "Kemana kita akan pergi? Ke gubuk yang kau buat untuk bermalam itu?" "Tidak, Adi.
Aku tidak bisa berbuat sekeji itu pada ibu pimpinan Maria. Dia percaya padaku, menampungku. Lagi pula, aku tidak berniat kembali ke kehidupan duniawi, terlalu merepotkan. Aku akan menunggu sampai besok. Kau punya cukup waktu untuk berpikir. Jika kau datang, aku akan sangat senang. Tapi jika tidak, entahlah. Aku akan sangat menyesal jika hubungan kita berakhir bahkan sebelum dimulai. Aku tidak bisa bersembunyi di hutan lebih lama lagi. Sebenarnya aku ingin pergi kemarin, tapi tidak bisa. Aku ingin bertemu denganmu. Sari tidak mau mendengarkan pria itu lebih lama lagi. Ia berlari cepat kembali. Ia ingin segera sampai ke tempat perlindungannya, ingin bersembunyi dan melarikan diri dari semua godaan duniawi. Benar kata ibu pimpinan Maria, masih terlalu dini baginya untuk mengucapkan kaul. Ia belum siap sepenuhnya mengabdikan diri pada Tuhan. Sari beruntung, truk itu belum pergi dan gerbang biara masih terbuka. Menyelinap masuk ke selnya, gadis itu jatuh ke tempat tidur dan menangis tanpa suara. Di situ kau rupanya. Suster Agatha yang marah masuk ke sel. Ada apa denganmu? Kenapa aku harus berlari mencarimu ke seluruh penjuru? Di mana kau tadi? Sari tidak menjawab apa-apa, tetap berbaring di tempat tidur dengan wajah terbenam di bantal. Suster Agatha sadar bahwa situasi ini di luar kendalinya dan bergegas mencari bantuan ibu pimpinan Maria. Maria mendengarkan wanita itu dalam diam, berpikir sejenak, lalu memerintahkan agar Sari dibiarkan sendiri. Ia sendiri yang akan menangani gadis yang keras kepala itu. Apa yang terjadi denganmu, Sari? Maria masuk ke sel, menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Sari tidak terkejut melihat ibu pimpinan. Ia tahu Suster Agatha akan dengan senang hati mengadukannya. Melihat mata Maria yang cerah dan baik, ia tidak bisa berbohong. Rasanya wanita ini bisa dengan mudah membaca pikirannya, melihat menembus dirinya. Sepertinya saya jatuh cinta, ini belum pernah terjadi pada saya, bisik gadis itu pelan. Saya pendosa, tidak ada pembenaran untuk saya. Tidak, anakku. Cinta bukanlah dosa, melainkan perasaan paling terang yang mengisi hidup kita dengan makna. Tunggu, dengan siapa kau bisa jatuh cinta? Maria heran, menatap Sari lekat-lekat. Kami bertemu di desa, dia bekerja di pasar, bohong Sari. Ia sadar ibu pimpinan tidak akan menerima dan menyetujui cerita tentang seorang narapidana yang kabur. Kau ingin pergi? Tanya wanita itu langsung. Saya tidak tahu. Saya takut. Aku tidak bisa menahanmu, dan aku tidak mau. Ketahuilah bahwa kau selalu bisa meminta bantuanku. Aku sudah terbiasa denganmu selama beberapa bulan ini, dan aku peduli bagaimana nasibmu akan terbentuk. Secara umum, aku tidak melihat ada gunanya kau tinggal lebih lama di biara kami. Temui aku kalau kau sudah siap berkemas. Aku akan memberimu sedikit uang dari dana kami. Cukup untuk sementara waktu. Selebihnya, belajarlah hidup mandiri, kata Maria dengan tenang. Terima kasih, senyum Sari sambil memeluk wanita itu. Gadis itu cepat-cepat berkemas setelah kepergian ibu pimpinan. Dukungannya menjadi pendorong untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ia sangat ingin mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan, tetapi tampaknya satu keinginan saja tidak cukup. Seseorang membutuhkan argumen yang kuat untuk mengubah hidupnya secara drastis. Semoga kau bahagia, Sari, kata Maria sambil memberkati gadis itu. Ingat, di luar sana tidak akan mudah bagimu. Cobalah belajar mengatasi kesulitan dan masalah. Itu adalah syarat utama untuk bertahan hidup di dunia. Terima kasih, kata Sari sambil menyeka air mata yang tak tertahan. Ditinggal sendirian, gadis itu sedikit bingung, merasakan perasaan aneh kebebasan dan kemandirian. Selama 19 tahun hidupnya, ia tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Awalnya, tantenya yang melakukannya untuknya, kemudian ibu pimpinan Maria. Adi, panggil gadis itu, mendekati semak frambos. Sari, kau akhirnya memutuskan, senyum pria itu, memeluk gadis itu dengan gembira. Aku senang, kau melakukan hal yang benar. Kei, mana kita sekarang? Senyum Sari. Pertama-tama, kita harus keluar dari hutan ini. Meskipun aku sudah sangat terbiasa dan merasa seperti penguasa hutan, tawa pria itu. Ayo,
gadis itu mengulurkan tangannya. Aku tahu jalan keluarnya. Adi memegang tangan Sari erat-erat, seolah takut kebahagiaannya akan lenyap secepat ia datang. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di luar hutan, tetapi mereka sungguh-sungguh percaya bahwa berdua, mereka akan lebih mudah dan ringan mengatasi semua kesulitan dan cobaan hidup. "Kemana kita akan pergi?" tanya Sari. "Kita harus berhenti di suatu tempat. Sejujurnya, aku takut untukmu. Aku takut setiap kali melihat orang berseragam. Aku takut membayangkan akan sendirian lagi." "Jangan takut. Sudah cukup lama sejak aku kabur. Operasi pencarian pasti sudah mereda. Dan aku rasa tidak ada yang mencariku di desa ini. Kau harus menyewa apartemen. Lebih baik jika pemiliknya tidak melihatku. Aku akan beri uang dan memberitahumu apa yang harus dikatakan. Kau bisa mengatasinya tanpaku?" senyum Adi. "Aku akan coba," kata Sari dengan tegas. Orang-orang muda itu duduk di sebuah kafe, minum kopi dengan kue, merencanakan langkah selanjutnya. Sari merasa sangat nyaman di dekat Adi. Rasanya ia sudah mengenalnya seumur hidup. Pria itu memancarkan keandalan dan kepercayaan diri. Ia tidak tahu masalah apa yang menimpa Adi, tapi entah kenapa ia mempercayai setiap katanya. Setelah menerima instruksi yang jelas, gadis itu pergi mencari tempat tinggal. Memilih apartemen yang bagus di pinggiran kota di daerah yang tenang, wanita itu membayar pemiliknya untuk 2 bulan dan mengambil kuncinya. "Kau akan tinggal sendiri?" tanya pemiliknya. "Bagi saya tidak masalah, tapi tetap saja ingin tahu." "Dengan suami," bohong Sari. "Dia sedang menyelesaikan urusannya dan akan segera datang." "Entah kenapa aku sudah menduga begitu," senyum sinis pemilik apartemen. "Yang penting jangan berisik dan jaga kebersihan. Selebihnya bukan urusanku. Jangan khawatir, kami tidak akan merepotkan Anda," janji Sari. Setelah mengantar pemiliknya, gadis itu pergi menjemput Adi. Ia merasa sedikit tidak nyaman tinggal berdua dengan pria yang baru dikenalnya. Pada satu titik, Sari menyesal telah bertindak gegabah meninggalkan Biara menuju ketidakpastian. Tetapi melihat tatapan mata pria itu yang cerah dan bersih, ia menjadi tenang. Berada di ruang tertutup, Adi menjadi gugup, mondar-mandir di kamar, terus-menerus mengintip keluar jendela. "Kau takut?" Sari mengerti. "Mungkin kita harus pergi lebih jauh?" "Bukannya takut. Ini karena gugup, mungkin. Kau tahu, di hutan jauh lebih bebas," senyum pria itu. "Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih. Kau istirahat saja. Aku akan menggoreng kentang untuk kita dengan resep andalanku. Adi, mungkin kau bisa ceritakan lebih detail tentang dirimu? Aku kan sama sekali tidak tahu apa-apa tentangmu." "Baiklah, ayo ke dapur, kita bicara di sana. Aku ini yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Siapa aku dan dari mana asalku, aku tidak tahu. Aku ditemukan di rumah sakit kota saat usiaku 3 bulan. Baru-baru ini, aku pikir akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Aku bertemu orang yang baik, setidaknya begitulah kelihatannya. Bima Nugraha menjadi sahabat dan mentorku. Dia memberiku segalanya, pekerjaan, tempat tinggal, dukungan, dan harapan akan masa depan yang cerah. Lalu dia merenggut semuanya, mengambil satu-satunya milikku, kebebasan." "Siapa orang ini?" "Kau berbicara dengan teka-teki?" tanya Sari. "Aku bertemu dengannya secara kebetulan di pernikahan seorang teman. Malam itu juga, dia menawariku pekerjaan yang bagus sebagai ekspeditor. Bima memimpin salah satu perusahaan angkutan barang terbesar di kota. Tugasku adalah mengawal truk untuk perjalanan jarak jauh. Siapa yang sangka dia mampu melakukan perbuatan sekeji itu?" "Kau dijebak," tebak Sari. "Ya. Suatu hari, di salah satu truk ditemukan satu partai senjata, bukan batu bata seperti yang tertera di dokumen. Seperti yang bisa kau duga, bosku pura-pura tidak tahu dari mana asalnya. Dia bilang itu perbuatanku. Dia berkata begitu, dan yang lain mengonfirmasi. Apa semua orang berbalik melawanmu? Cukup 2 saksi yang dibayar. Sisanya hanya diam. Siapa yang mau kehilangan pekerjaan karena aku? Dan membuktikan aku tidak bersalah itu mustahil. Seperti yang kau tahu, bosku punya koneksi di seluruh kota.
Dia pengusaha besar yang sukses, orang terpandang di kota. Sedangkan aku, yatim piatu, sebatang kara. Wah, Sari menggelengkan kepala. Dan bagaimana kau akan membuktikan dirimu tidak bersalah? Kau pikir bosmu akan sadar dan mengaku bahwa itu perbuatannya? Tentu saja tidak. Di penjara, aku berteman dengan orang baik. Kami punya banyak kesamaan. Wira dibesarkan di panti asuhan yang sama denganku, meskipun dia 15 tahun lebih tua. Tapi tetap saja, di tempat itu kami merasa seperti kerabat dekat. Kami punya pengasuh dan kenangan yang sama. Dialah yang menyuruhmu kabur? Tidak hanya menyuruh, tapi juga membantu. Lebih dari itu, dia berjanji akan membantuku menekan mantan bosku. Wira bukan orang sembarangan di dunia kriminal dan tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Bagaimana dia membantumu jika kau menghabiskan begitu banyak waktu di hutan? Kenapa kau tidak lari ke dia? Heran gadis itu. Sayangnya, semua tidak berjalan sesuai rencana. Aku ditunggu di satu tempat, tapi terpaksa lari ke arah yang berlawanan. Tidak ada yang menyangka aku akan begitu cepat dicari, dan anjing pelacak akan menemukan jejakku. Aku tersesat dan lari kemana saja. Lalu sekarang bagaimana? Sari tidak mengerti. Kita kan tidak bisa duduk di sini selamanya. Semua akan baik-baik saja, Adi cepat-cepat menenangkan. Pertama, kita harus menemukan Wira, lalu Bima Nugraha. Menurut informasi terakhir, dia menghilang dari kota setelah keributan itu. Dia menjual semuanya dan pergi. Bima Nugraha. Tunggu. Maksudmu, Roman Alexandrovich? Ya, kenapa kau terkejut? Kau pernah dengar sesuatu? Pernah. Aku curiga suamiku yang sadis itu dan orang yang menjebakmu adalah orang yang sama. Dia muncul di kota kami 2 tahun lalu dengan uang banyak, langsung membuka perusahaan angkutan barang. Luar biasa, Adi bersiul. Takdir yang mempertemukan kita. Kita harus segera menemui Wira dan serius membereskan musuh bersama kita ini. Aku sangat senang bertemu denganmu, senyum Sari. Awalnya aku takut setengah mati, tapi kemudian aku melihat matamu dan sadar bahwa orang dengan tatapan sebaik itu tidak mungkin menyakiti seorang wanita. Terima kasih. Senang rasanya tahu ada yang percaya padaku. Kau tahu, sebelum bertemu denganmu, aku pikir aku tidak akan keluar dari hutan hidup-hidup. 2 hari tanpa air, kotor, dengan pakaian compang-camping, kemana aku bisa pergi? Saat itu aku sedang dicari-cari. Kalau aku keluar menemui orang, aku pasti langsung tertangkap. Kau adalah malaikat pelindungku. Aku tidak percaya kita bertemu secara kebetulan. Pertemuan seperti ini tidak mungkin kebetulan. Takdir yang memberimu padaku, kata pria itu dengan serius. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak punya alasan untuk hidup. Sekarang, aku takut. Kau takut apa? Polisi? Bukan. Aku takut untukmu. Aku mungkin tidak akan sanggup jika tidak sempat membantumu. Kau kan bilang temanmu, Wira, akan membereskan semuanya, Sari khawatir. Aku harap begitu. Seperti kata pepatah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kita akan bersembunyi sekitar sebulan lagi, lalu pergi ke tempat Wira. Aku kira-kira tahu di mana mencarinya, kata pria itu. Adi memutuskan untuk tidak menunggu begitu lama. Setelah memantau saluran berita dan surat kabar, ia sadar bahwa tidak ada perburuan besar-besaran terhadapnya. Bahkan fotonya tidak ada dimanapun. Aneh sekali. Mungkin mereka tidak mencariku? Semuanya sunyi, katanya heran. Apa itu mungkin? Heran Sari. Entahlah, tapi faktanya begitu. Mungkin kita akan berkemas hari ini, dan besok pergi ke ibu kota. Kota besar, lebih mudah untuk bersembunyi. Dan aku ingin segera menyelesaikan masalah ini. Aku lelah berlari. Lelah terkejut dengan setiap suara dan gemerisik. Terserah kau saja. Aku akan selalu mendukungmu. Sesampainya di kota, Adi sedikit bingung. Ia tahu bahwa Wira memiliki bar sendiri, Elang. Mereka memutuskan untuk naik taksi dan langsung ke sana. Administrator bar tersenyum ramah pada Adi dan Sari, tetapi tidak memberikan informasi apapun tentang bosnya. Jika Anda sangat membutuhkannya, tunggu saja sampai sore,
Bapak Wira akan mampir. Mereka mengambil meja di ujung ruangan dan menunggu dengan sabar. Wira tidak membuat mereka menunggu lama. Rupanya administrator telah memberitahunya tentang tamu tak dikenal itu. "Adi, kau masih hidup." Wira gembira, memeluk temannya. "Siapa ini bersamamu?" Wira tertarik, menatap Sari. "Sari, malaikat pelindungku. Aku akan menghajar siapa saja yang berani menyentuhnya," kata Adi dengan bangga. "Aku mengerti. Gadis yang hebat." "Aku setuju," senyum Wira, mencium tangan Sari. Gadis itu merasa canggung di perusahaan pria yang baru dikenalnya. Ia tidak suka tatapan Wira yang menilai dan menusuk. Sejak ia menghabiskan beberapa bulan di biara, ia belajar sedikit tentang manusia. Wira sama sekali tidak menimbulkan kepercayaan. "Kenapa kita berdiri di tengah bar? Ayo ke rumahku. Hari ini kalian adalah tamuku." "Dan tidak hanya hari ini," kata Wira, menuju pintu keluar. "Adi, apa kita harus menginap di rumahnya?" tanya Sari pelan. "Jangan takut padanya," senyum pria itu. Wira hanya terlihat garang dari luar. Sebenarnya dia orang baik. Mempercayai Adi, gadis itu sedikit tenang. Bagaimanapun, ia mempercayainya dan tidak takut apapun di sampingnya. Wira membawa tamunya ke sebuah rumah di luar kota dan berkata mereka bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah makan siang, Sari pergi beristirahat dan Adi memutuskan untuk berbicara dengan temannya. "Ini seperti sinetron saja," Wira heran. "Kau bertemu seorang gadis di hutan yang ternyata adalah istri musuhmu. Kalau aku tidak tahu semua keadaannya, aku akan berpikir ini jebakan, tapi tidak apa-apa. Seperti kata pepatah, semua yang terjadi adalah untuk yang terbaik. Kita akan bereskan bimamu itu. Aku butuh beberapa hari untuk menyelesaikan urusanku. Setelah itu aku akan mengurus kalian. Kalian istirahat saja sementara ini. Bisa pergi memancing, ada sungai di dekat sini." "Terima kasih, Wira. Senang bisa sampai ke tempatmu dengan selamat. Jujur saja, sudah tidak ada harapan lagi. Aku juga tidak berharap kau masih hidup. Siapa sangka semuanya akan menjadi begitu rumit dan kau akan langsung dicari. Sudahlah, semua sudah berlalu. Aku pergi dulu. Kalian datang besok ke Elang jam 7 malam. Ulang tahunku, kita akan berpesta," undang Wira. "Mungkin sebaiknya aku tidak terlalu sering muncul di kota?" tanya Adi. "Jangan khawatir. Di tempatku, tidak ada yang akan mencarimu. Polisi tidak datang ke tempatku," cibir pria itu. "Kau menghormatiku kan? Lagi pula, bisa sedikit bersantai." Sari menyukai tempat persembunyian sementara mereka. Di sekelilingnya sunyi. Rumah itu terletak beberapa kilometer dari desa terdekat, jauh dari mata-mata yang ingin tahu. Di sini tenang dan nyaman. "Besok kita akan pergi ke ulang tahun Wira. Aku bingung mau memberinya hadiah apa. Rasanya dia sudah punya segalanya, dan uang kita terbatas," pikir Adi. "Mungkin kita tidak usah pergi? Jaraknya tidak dekat, dan lebih baik kau tidak terlalu sering terlihat di kota," Sari memperingatkan. "Wira meminta kita untuk menghormatinya. Dia akan mengirim mobil untuk kita besok," jelas pria itu. Keesokan harinya, mereka berangkat ke kota. Setelah memilih hadiah untuk Wira di sebuah toko barang antik, mereka pergi ke bar. Para tamu sudah berkumpul, memenuhi hampir seluruh ruangan. Yang berulang tahun duduk di tengah meja, dengan gembira menerima ucapan selamat dari teman-temannya. "Terima kasih sudah datang," Wira mendekati Adi dan Sari. "Ngomong-ngomong, sebentar lagi akan datang orang yang bisa membantu kita menemukan Bima. Dia punya pengaruh besar pada orang itu. Kau serius berharap Bima akan mengakui kesalahannya dan masuk penjara menggantikanku?" Adi heran. "Tentu saja tidak, itu mustahil. Tapi melimpahkan tuduhan pada orang lain, itu sangat mungkin. Pokoknya, kita tunggu temanku, lalu kita bicarakan." Wira pergi. Tetapi tak lama kemudian kembali dengan wajah pucat dan ketakutan. Adi langsung tahu ada sesuatu yang serius terjadi. "Apa?" tanyanya cemas. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku punya firasat sangat buruk. 2 orang di dekat bar itu. Coba keluar lewat dapur ke halaman. Biarkan Sari di sini dulu."
Mungkin aku gegabah mengundang kalian ke ulang tahunku, bisik Wira. Adi mengalihkan pandangannya ke bar dan sadar Wira benar. Dua pria itu sepertinya sedang mengobrol santai di bar, tetapi terlihat jelas bahwa mereka bukan pengunjung biasa elang. Jangan takut, bisik Adi pada Sari yang ketakutan, lalu mencium gadis itu dan berjalan dengan kaki gemetar ke arah dapur. Para tamu bersenang-senang, tidak memperhatikan sekeliling. Hanya Wira dan Sari yang terpaku, mengawasi Adi. Pria itu belum sempat sampai ke dapur ketika beberapa orang menyerbunya dari segala arah. Adi dengan sigap dibanting ke lantai, tangannya diborgol. "Adi!" teriak Sari putus asa. "Lepaskan dia. Jangan sentuh dia." Bentak Wira. "Atau kau mau ikut bersamanya? Kita tidak bisa membantu Adi sekarang, malah akan membahayakannya." Sari menutup wajahnya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Terjadilah apa yang paling ditakutinya. Ia kehilangan Adi, dan kali ini, mungkin untuk waktu yang lama, bagaimana bisa? "Kenapa? Dosa apa yang telah kami perbuat? Padahal aku berdoa untuknya siang dan malam," bisik gadis itu. "Sari, tenanglah sekarang juga. Ikut aku. Kau perlu sendiri sebentar untuk berpikir dan menenangkan diri. Air mata tidak akan membantu Adi," kata Wira dengan tenang, membawa gadis itu ke ruang belakang. Pria itu mengantar Sari ke dapur, memberi isyarat pada juru masak untuk mendekat. "Ada apa, Pak Wira? Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita gemuk berwajah ramah itu. "Sinta, tolong urus tamuku ini. Tenangkan gadis ini, dan pastikan dia tidak pergi kemana-mana. Pokoknya, kau bertanggung jawab penuh atasnya," perintah pria itu. "Baik, baik, jangan khawatir. Saya akan menjaganya," janji Sinta. Setelah bosnya pergi, juru masak itu untuk jaga-jaga mengunci pintu ke jalan. Wanita itu tahu sifat keras bosnya, dan jika gadis itu, amit-amit, kabur, ia akan kena batunya. "Kau siapa? Apa yang terjadi di sana?" Sinta mengangguk ke arah ruang utama, sadar bahwa gadis itu tidak berniat mengobrol. Ia mengambil sebotol anggur dari lemari. "Minumlah," perintahnya. "Ini anggur Prancis, lebih manjur dari obat penenang manapun." Sari, tanpa disangka-sangka, mengambil gelas berisi cairan merah tua itu, dan meminumnya sekali teguk. "Pintar, bagus," puji Sinta, mengisi kembali gelasnya. "Sekarang tenanglah dan ceritakan semuanya." "Ceritanya panjang," kata Sari sedih. "Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru, mereka akan berpesta sampai pagi." "Ceritakan saja, Nak, nanti akan lebih lega." Sari menceritakan segalanya pada wanita baik hati ini. Sinta benar, ia memang merasa sedikit lebih lega. Tapi hanya sesaat, menyadari bahwa Adi tidak ada lagi di sisinya, gadis itu kembali menangis. "Cerita yang luar biasa. Kasihan sekali kau, Nak. Siapa sangka begitu banyak kemalangan menimpamu." Sinta menggelengkan kepala. "Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" "Saya sama sekali tidak tahu," kata Sari. "Semua harapan ada pada Bapak Wira. Dengarkan nasihatku, Nak. Jangan percaya pada siapapun, terutama orang-orang seperti mereka," bisik juru masak itu, mengangguk ke arah ruangan di mana pesta sedang berlangsung. "Ingat, jika tantemu sendiri tega menjualmu, apa yang bisa kau harapkan dari orang asing? Terima kasih, saya akan ingat," isak Sari. "Berhentilah menangis. Jangan tunjukkan kelemahanmu pada siapapun. Sedikit sekali yang tulus mau mengasihanimu." "Saya mengerti," kata Sari dengan yakin. Sinta mengambil selembar kertas dan pensil, dengan cepat menulis nomor teleponnya dan menyelipkannya ke saku gadis itu. "Simpan saja untuk jaga-jaga. Siapa tahu ada apa-apa." Wira masuk ke dapur. Melihat situasinya, ia mengedipkan mata dengan ceria pada para wanita. "Sudah tenang? Bagus sekali. Ada orang yang datang, yang seharusnya membereskan suamimu. Kenalanlah dengannya." "Tentu saja," Sari bersemangat. Wira membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana seorang pria berambut abu-abu yang tampak terpelajar menunggu mereka. Mengangguk pada Wira agar meninggalkan mereka berdua, pria itu menyapa Sari. "Nama saya Victor." "Dan Anda, berarti, istri Bima Nugraha?" Pria itu tersenyum sinis. "Yah, istri. Kami memang menikah,"
tapi tidak lebih dari itu. Saya terpaksa kabur dari suami saya tepat setelah pernikahan. Katakan, Anda akan membantu Adi? Memaksa Bima mengatakan yang sebenarnya, tanya Sari penuh harap. Gadis naif, tawa Victor. Bagaimana saya bisa memaksa orang seberpengaruh itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya? Tapi dengan bantuan Anda, kita bisa memanipulasi Bima. Anda setuju Sari? Apa yang harus saya lakukan? Sari memucat. Saya tidak akan kembali pada suami saya. Itu tidak mungkin. Mari kita tenang dulu, lalu besok kita bicara dalam suasana yang lebih tenang, kata Victor. Baik, gadis itu setuju. Sari ditinggal sendirian di ruangan itu dan merasa sangat bingung. Ia sudah sadar bahwa tidak ada yang terburu-buru untuk membebaskan Adi. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Bersenang-senang, menari dengan tenang, menyanyikan lagu-lagu. Tak seorang pun dari yang hadir peduli dengan kesedihannya. Bagaimana, sudah bicara? Wira masuk ke ruangan. Pembicaraannya ditunda besok, jelas gadis itu. Tapi kami belum sepakat di mana akan bertemu. Di mana saya akan mencari Victor ini? Kau tidak perlu mencarinya. Dia sendiri yang akan datang. Kau tinggal di sini dulu, kata Wira dengan nada yang tidak menerima bantahan. Tidak, ini tidak nyaman. Saya akan menyewa kamar kecil, lebih nyaman begitu. Sari, kamar apa? Kita harus mengeluarkan Adi sekarang. Kau mungkin dibutuhkan kapan saja. Apa kau mau kami berlari mencarimu ke seluruh kota? Jangan salah sangka. Di rumahku ada istri dan anak. Ngomong-ngomong, kita akan bilang pada mereka bahwa kau adalah pengasuh baru. Aku baru saja memecat yang sebelumnya. Baik, setuju Sari, sedikit tenang. Ia ingin mempercayai pria ini. Adi memujinya, menganggapnya sahabat terbaik, hampir seperti saudara. Tapi ada sesuatu, firasatnya, yang mengatakan bahwa Wira tidak seperti yang ingin ia tampilkan. Sari merasa tidak nyaman di rumah orang asing. Istri Wira, Yulia, meliriknya dengan sinis. Wanita itu pasti mengira pengasuh baru itu adalah selingkuhan suaminya. Pagi-pagi sekitar jam 5, Wira datang bersama Sari, memberinya salah satu kamar terbaik, dan kemudian mengumumkan bahwa ia telah menemukan pengasuh yang hebat untuk putranya. Yulia diam saja. Ia tidak berani membantah suaminya. Selamat pagi, sapa Wira, masuk ke kamar gadis itu. Bagaimana di tempat baru? Semua baik-baik saja? Kalau ada yang tidak beres, langsung katakan. Terima kasih, semua baik sekali. Wira, ada kabar apa tentang Adi? Mungkin bisa dikirim makanan atau pakaian? Tanya Sari. Jangan khawatir soal itu. Teman-teman sudah mengurus semuanya. Adimu itu seperti di sanatorium, pria itu tertawa terbahak-bahak. Hari ini Victor akan datang. Aku sarankan kau dengarkan semua perkataannya, hanya dia yang bisa membantu Adi. Mengat sih? Ya, saya siap membantunya, kata gadis itu. Ia sangat ingin semuanya cepat selesai. Yang paling ia impikan adalah Adi dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Tanpa Adi, hidupnya terasa hampa, kehilangan warna. Tolong jelaskan apa saja tugas saya. Istri Anda tidak mau bicara dengan saya, dan anak Anda kasar dan menghindar, keluh Sari. Aneh sekali kalau seorang pengasuh tidak keluar dari kamar dan tidak mengurus anak. Dia membuatku gila dengan kecemburuannya. Wira kesal, dan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mulutnya seperti ember bocor, dalam sekejap akan menceritakan segalanya tentang kau dan Adi. Dan aku sudah diinterogasi polisi, dicurigai sebagai organisator pelariannya. Pokoknya, sabarlah sebentar. Kurasa semua akan segera beres. Setengah hari Sari habiskan di kamar. Menjelang sore, akhirnya Victor datang. Pria itu tampak gelisah. Halo, Sari. Semalaman aku tidak tidur, memikirkan bagaimana cara menekan suamimu, kata pria itu. Victor, tolong jangan panggil Bima suamiku. Pernikahan kami lebih seperti sebuah kesalahpahaman. Lagi pula, aku yakin dia sudah menceraikanku, pinta Sari. Katakan, apa yang harus kulakukan? Seingatku, kau bekerja di perusahaannya? Ya, selama 2 tahun. Pasti kau masih punya teman atau kenalan di sana, kan? Tanya pria itu.
Yah, secara umum, ya. Hubunganku dengan rekan-rekan kerja sangat baik. Kita perlu mendapatkan informasi tertentu, mungkin rahasia, dan tidak semua karyawan tahu, kita harus menghubungi orang kepercayaan Bima. Bisa? Hanya itu? Informasi itu akan membantu membebaskan Adi, gadis itu heran. Ya. Kita perlu sesuatu untuk memerasnya. Bima bukan tipe orang yang mau menyerah begitu saja, jelas Victor. Akan kulakukan segalanya. Setidaknya, aku akan mencoba. Hubunganku dengan wakil Bima cukup baik. Aku yakin Indra tahu semua urusan bosnya. Apa yang harus kutanyakan? 3 minggu lagi, dia akan mengirimkan kargo besar melalui perusahaannya. Kita perlu tahu siapa pemesannya. Butuh informasi akurat kapan truk berangkat, nama-nama sopir, barang apa yang diangkut menurut dokumen, tujuan pengiriman. Dan fotokopi dokumen-dokumennya, jelas Victor. Aku mengerti. Akan kulakukan yang terbaik, janji Sari. Dan yang tidak mungkin juga. Kau harus mengerti, ini satu-satunya cara untuk membantu Adi. Victor pergi, meninggalkan Sari dalam pikiran yang berat. Ia harus kembali ke kotanya. Harus sangat berhati-hati agar tidak jatuh ke tangan Bima. Perlu mengumpulkan banyak informasi penting. Tapi apakah Indra mau bekerja sama? Apakah dia akan mengkhianati bosnya? Itu ia tidak tahu. Yulia berjalan mondar-mandir di rumah seperti orang linglung. Pikiran bahwa Wira membawa selingkuhan ke rumah membuatnya tidak bisa bernapas dengan tenang. Wanita itu merasa sangat sedih untuk dirinya sendiri. Ia telah melewati begitu banyak hal selama ini. Ketika Wira dipenjara untuk pertama kalinya, wanita itu ditinggalkan tanpa uang sepeser pun dengan seorang bayi. Ia nyaris tidak bisa menyambung hidup, dan masih menyempatkan diri mengirimkan paket untuk suaminya. Kemudian ia dibebaskan lebih awal. Wira sangat berubah, menjadi jahat dan asing. Ia hampir segera mendapatkan banyak uang. Yulia tidak tahu apa bisnis suaminya dan sangat takut ia akan dipenjara lagi. Pertanyaan istrinya tidak dijawab, hanya berteriak marah bahwa tugasnya adalah memasak, bukan ikut campur urusan suami. Putus asa, wanita itu memutuskan untuk meninggalkan suaminya yang telah menjadi sangat asing dan dibenci. Mengetahui rencana istrinya, Wira mengancamnya, menasihatinya untuk diam dan tidak macam-macam, atau ia terpaksa akan membawanya ke hutan untuk memberinya pelajaran. Dia setuju. Yulia mendengar percakapan dari balik pintu ruang kerja suaminya, yang sedikit terbuka dan bersembunyi di dekat pintu. Bagus. Wira gembira. Aku tahu dia akan melakukan apa saja demi si bodoh itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau dia mendapatkan informasi yang kita butuhkan, dia akan menuntut pembebasan Adi. Bagaimana kita mengatasinya? Jangan-jangan Sari nanti marah. Bagaimana kalau dia menceritakan semuanya pada Bima? Kita akan celaka nanti, Victor khawatir. Dia tidak akan cerita, cibir Wira. Sari itu wanita cantik. Tempatnya yang pas itu di Turki, di rumah bordil elit. Kau urus saja. Kau sudah memikirkan dan merencanakan semuanya jauh-jauh hari. Hebat, aku salut padamu, Victor menepuk bahu temannya. Tentu saja aku urus. Untuk wanita secantik itu, kita bisa dapat uang banyak. Yulia membeku kebingungan. Ia sadar pembicaraan itu tentang pengasuh baru putranya. Wanita itu kasihan pada gadis itu. Ia pikir Sari adalah selingkuhan suaminya, padahal gadis itu ternyata hanyalah pion dalam permainan kejam Wira. Sepanjang malam Yulia memikirkan pengasuh baru itu. Percakapan suaminya dengan asistennya yang ia dengar tidak membuatnya tenang. Sejam yang lalu ia sangat membenci Sari, dan sekarang ia sangat kasihan pada gadis muda itu. Wanita itu dengan senang hati akan menceritakan segalanya, memperingatkannya tentang bahaya, tetapi ia takut. Yulia tidak tahu bagaimana reaksi Sari. Jika pengasuh itu meminta penjelasan pada suaminya, ia akan celaka. Wanita itu bangun menjelang siang, mendengar tawa anak-anak di halaman. Mengintip ke jendela, Sari sedang mengayunkan putranya di ayunan, dan anak itu tertawa riang. Teringat kata-kata Wira tentang rumah bordil. Memutuskan untuk mengakhiri kekejaman suaminya, Yulia cepat-cepat berpakaian dan turun. Mama, Bu Sari baik sekali. Tadi pagi kami belajar, sekarang kami bermain.
lapor anak itu dengan gembira. Bagus sekali, senyum Yulia. Lari ke dalam rumah, kami akan menyusul. Anak itu patuh pergi, dan Yulia mendekati gadis itu. Anda siapa? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya. Sari bingung. Pengasuh. Bolehkah saya lihat dokumen Anda? Ijazah, surat rekomendasi? Sari menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia sama sekali tidak bisa berbohong dan berpura-pura. Apalagi, ia tidak menyangka akan ada percakapan seperti ini. Wira meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah di rumahnya. Sepertinya Anda tidak punya ijazah maupun pendidikan khusus, benar kan? Tanya Yulia. Ya, bisik gadis itu. Bapak Wira membantu tunangan saya. Adi sedang dalam masalah besar dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya selain suami Anda. Nah, ini baru lebih masuk akal, kata wanita itu. Sepertinya suami saya tidak akan bisa membantu adimu itu. Malah sebaliknya, akan menyeretmu ke dalam urusan kotornya. Kenapa? Sari heran. Dia berjanji, Wira adalah tipe orang yang kata-katanya tidak berarti apa-apa. Bagi mereka, yang penting hanya uang, banyak uang. Katakan, bisakah saya yakin suami saya tidak akan tahu tentang percakapan kita? Tanya wanita itu langsung. Ya, saya tidak akan mengatakan apa-apa, janji Sari, tidak mengerti apa-apa. Kemarin saya menjadi saksi sebuah percakapan, dari situ saya mengerti bahwa kau harus mendapatkan informasi tentang seseorang bernama Bima. Benar? Ya, informasi itulah yang akan membantu Adi, jelas Sari. Tidak, Yulia menggelengkan kepala. Tidak ada yang akan membebaskan adimu itu. Suami saya punya rencana lain untukmu. Setelah kau mendapatkan apa yang mereka inginkan, kau akan dikirim ke Turki. Jangan pikir untuk berlibur, wanita itu tersenyum sedih. Bagaimana? Gadis itu tidak percaya. Untuk apa dia melakukan itu? Dia kan berjanji. Sari terdiam, teringat kata-kata Yulia bahwa Wira tidak bisa dipercaya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Yulia. Pikirkan baik-baik. Dan jangan sampai Wira tahu bahwa kau tahu tentang rencana kejinya. Terima kasih, Bu Yulia. Saya sangat berterima kasih atas peringatannya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu, janji gadis itu. Seharian Sari gelisah. Ia diliputi keputusasaan dan ketakutan. Harapan terakhir bahwa Adi akan dibenarkan runtuh. Terlebih lagi, teman palsunya, Wira, ternyata lebih buruk dari musuh. Musuh bisa dikenali wajahnya, sedangkan teman yang berpura-pura baik menusuk dari belakang di saat yang paling tidak terduga. Sari, masuk ke ruang kerja, panggil Wira begitu ia tiba di rumah. Sari sangat ingin mencakar wajah pria bermuka dua ini, tetapi menahan diri, gadis itu tersenyum ramah dan mengikutinya. Victor bilang kau sudah siap, jangan buang waktu. Informasi harus sampai pada kami sesegera mungkin, kata pria itu dengan tegas. Saya siap berangkat, janji gadis itu. Hanya saja, saya tidak enak meminta, tapi uang saya hampir habis. Itu bukan masalah, tawa pria itu. Tentu saja aku akan memberimu uang untuk perjalanan dinasmu. Besok pagi kau bisa berangkat. Anda mungkin salah paham. Saya butuh banyak uang, kata gadis itu dengan tenang. Untuk apa? Cibir Wira. Saya pikir untuk informasi seperti ini, perlu dibayar. Pikirkan saja, untuk apa Indra menceritakan semuanya pada saya, harus ada imbalannya. Aku mengerti. Kau benar, aku akan berikan jumlah yang diperlukan. Pagi harinya, Sari diam-diam berpamitan dengan Yulia. Ia sadar bahwa ia tidak akan kembali ke rumah ini lagi, dan mungkin tidak akan pernah bertemu dengan istri Wira. Semoga berhasil. Hati-hati dan waspada, bisik wanita itu. Terima kasih, balas Sari. Tiba di terminal bus, gadis itu duduk di bangku. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia harus pergi dari kota ini. Bercanda dengan Wira itu berbahaya, dan tidak ada gunanya menguji nasib. Pada saat yang sama, ia berpikir keras bagaimana cara membantu Adi. Melihat selembar kertas kusut dengan nomor telepon Sinta di tasnya, ia memutuskan untuk berbicara dengannya, sadar bahwa ia perlu segera berkonsultasi dengan seseorang. Ia menekan nomor wanita baik hati itu. Halo, Sinta. Masih ingat saya? Tentu saja ingat, kata Sinta.
Aku sering memikirkanmu. Saya ingin bicara dengan Anda, kata Sari langsung. Tidak masalah. Catat alamatnya. Setengah jam kemudian, Sari sudah duduk di dapur yang nyaman, minum teh herbal. Dari buruk menjadi lebih buruk, kata Sinta. Aku selalu curiga Wira itu orang rendah, tapi sampai sejauh ini, kau sangat beruntung tahu tentang rencananya. Anda benar. Tapi apa yang harus kulakukan selanjutnya, aku tidak tahu. Aku berhasil mendapatkan sedikit uang darinya. Aku ingin menyewa pengacara yang baik untuk Adi, tapi di mana mencarinya? Soal itu tidak ada masalah. Kau datang ke orang yang tepat, wanita itu gembira. Anakku seorang pengacara. Memang dia baru saja lulus, tapi aku jamin dia tidak kalah dengan pengacara mahal. Ivan terlalu jujur dan adil, tidak akan tenang sebelum menemukan kebenaran. Lagi pula, melalui dia kau bisa berkomunikasi dengan Adi. Mungkin dia bisa memberimu saran bagaimana membantunya. Hebat, Sari gembira. Apa Ivan Anda akan setuju menangani kasus yang cukup tanpa harapan ini? Tentu saja. Kemana lagi dia akan pergi? Sinta mengedipkan mata. Akan kutelepon dia sekarang agar mampir. Kau tinggal di sini beberapa hari, kita harus memikirkan semuanya baik-baik. Sari menghela napas lega. Ia memiliki harapan bahwa semua tidak seburuk itu, dan mungkin mereka bersama-sama akan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Ivan mendengarkan dengan saksama cerita gadis itu tentang kemalangan Adi. Bagaimana menurutmu, nak? Tanya Sinta setelah jeda yang panjang. Belum ada yang menjanjikan. Semua sangat rumit, ditambah lagi pelariannya sangat memperburuk situasi, jelas pria itu. Tapi aku akan berusaha melakukan semua yang kubisa. Berusahalah, nak. Kau lihat kan, para bandit ini sudah keterlaluan, kata wanita itu. Ya. Dan kau bekerja untuk mereka. Berapa kali ku minta kau berhenti dari bar itu, kata Ivan dengan nada mencela. Aku kan bekerja di dapur, apa bedanya untuk siapa? Bantah Sinta. Lagi pula, Wira membayar dengan baik dan tanpa penundaan. Dan sekarang bukan tentang aku. Terserah kau saja. Pria itu mengibaskan tangan. Sari, besok aku akan menangani masalahmu. Begitu ada kabar, aku akan telepon. Terima kasih, balas gadis itu. Keesokan harinya, Ivan datang dengan berita pertama. Ia berhasil bertemu dengan Adi. Dia minta disampaikan bahwa dia sangat mencintaimu, senyum pria itu. Juga minta agar kau tidak khawatir. Bagaimana keadaannya? Ishak Sari. Dia bertahan dengan sangat baik dan tidak berniat menyerah. Aku terpaksa menceritakan tentang Wira padanya. Dia harus tahu siapa musuhnya. Dan kami memutuskan untuk mengajukan banding. Tapi untuk itu, kita perlu menemukan bukti apapun tentang ketidakterlibatannya dalam kejahatan yang membuatnya dihukum, jelas Ivan. Bagaimana menemukannya? Bima tidak akan pernah mengaku seumur hidupnya, kata Sari. Wira memintamu untuk mencari tahu tentang pengiriman kargo besar. Untuk apa itu menurutmu? Sepertinya Bima akan dijebak atau dirampok. Situasi ini bisa menguntungkan kita. Bagaimana? Sari tidak mengerti. Kurasa Bima akan tertarik untuk mengetahui bahwa kargonya diincar oleh para bandit, dan pasti dia ingin tahu siapa orangnya. Katakan, orang seperti apa Bima Nugraha ini? Apa bisa diajak bicara? Sepintas, orangnya baik. Ya, bisa diajak bicara serius mengenai bisnisnya. Bima bijaksana, tidak mudah marah, sering mendengarkan pendapat orang lain. Kalau begitu aku tidak mengerti. Kenapa kau harus lari darinya? Aku membayangkannya hampir seperti monster, heran pria itu. Sebagai pemimpin dan pengusaha, dia orang normal. Tapi dalam kehidupan pribadi, tidak begitu normal. Bima punya kelainan. Aku tidak percaya rumor yang beredar tentangnya. Aku harus meyakinkannya sendiri, jelas gadis itu. Aku nyaris tidak bisa lari darinya. Bagus. Ivan bersemangat. Nah, apa yang bagus dari itu? Sela Sinta. Jangan menakuti kami. Bukan dalam artian itu, tawa pria itu. Sari, bisakah kita menemukan bukti apapun tentang kegemarannya itu? Aku tidak tahu. Aku dengar dia pernah menikah 2 kali, dan kabarnya kedua istrinya dirawat di rumah sakit jiwa.
Luar biasa. Ivan gembira. Seingatku, dia dulu tinggal dan bekerja di kota kita? Ya, dia terpaksa menjual semuanya dan lari dari ibu kota setelah kasus yang membuat Adi dipenjara. Sari, jika aku berhasil mengumpulkan bukti yang memberatkan Bima, apa kau bersedia bertemu dengannya untuk bicara? Tentu saja dengan kehadiranku, tanya Ivan. Jika dengan Anda, saya bersedia. Mungkin saya bisa membantu sekarang? Ya. Kita perlu bicara dengan mantan istrinya. Kita harus menemukan mereka secepat mungkin. Aku akan hubungi teman sekelasku, dia bekerja sebagai penyidik, kurasa dia bisa membantu kita. Beberapa hari kemudian, Sari dan Ivan pergi menemui Bima Nugraha. Mereka berhasil mendapatkan beberapa informasi yang memberatkan Bima. Bima sangat menjaga reputasinya dan harus menyetujui syarat-syarat Sari. Kau takut? Tanya Ivan. Wajahmu pucat sekali. Takut, gadis itu mengaku jujur. Kota ini punya kenangan yang sangat buruk bagiku. Pertama, aku kehilangan orang tua di sini. Kemudian bertahun-tahun penyiksaan dari tanteku. Dan selanjutnya lebih buruk lagi. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Adi bilang aku bertanggung jawab penuh atas dirimu, canda Ivan. Keluar dari taksi, Sari dan Ivan pergi ke kantor Bima Nugraha. Sekretarisnya sangat terkejut melihat Sari, apalagi bersama seorang pria muda. Sari, bisik gadis itu. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana saja kau? Pak Bima mencarimu ke seluruh kota, bahkan melapor ke polisi. Dia ada? Sari mengangguk ke arah pintu. Ya, baru saja datang. Aku akan bilang. Tidak usah. Kita mau buat kejutan. Bima sedang duduk di meja, membolak-balik beberapa dokumen. Pria itu tampak sibuk dan tidak langsung melihat Sari dan Ivan. Halo, Bima. Kata Sari dengan suara keras, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pria itu melepas kacamatanya dan nyaris melompat dari kursi. Terlihat jelas bagaimana ia gemetar karena marah. Tenang, kata Ivan. Sebaiknya Anda duduk dan tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Anda siapa? Bentak Bima. Pengacara Sari. Nama saya Ivan, pria itu memperkenalkan diri. Apa yang kalian mau? Pria itu tidak mengerti. Jika kau ingin memeras sesuatu dariku, tidak akan berhasil. Pernikahan kita sudah dibatalkan. Tidak, kata Ivan. Pembicaraan kita lebih serius. Coba dengarkan ini. Anda akan tahu. Ivan menyalakan perekam suara. Selama beberapa tahun hidup bersamanya, Bima mengubah keberadaanku menjadi siksaan neraka, terdengar suara wanita gemetar dalam rekaman. Matikan, Raung Bima. Bagus. Anda mengenali salah satu istri Anda, Lydia. Masih ada rekaman percakapan dengan Katrina. Mau diputar? Senyum Ivan. Sadar bahwa ia telah mengenai titik lemah Bima. Tidak perlu, kata Bima dengan suara pasrah. Kami tidak butuh uang, kata Sari. Mungkin kau ingat pria muda bernama Adi yang kau jebak dan masukkan ke penjara? Lalu kau menjual semuanya dan lari ke kota kami. Dari mana kau tahu tentang itu? Pria itu terkejut. Tidak penting. Adi harus dibebaskan, kata Sari dengan tegas. Baru sekarang ia sadar bahwa ia tidak lagi takut pada pria rendah dan pengecut ini. Dulu ia tampak berkuasa dan perkasa, sekarang ia lebih mirip kelinci yang terpojok. Bagaimana aku akan membebaskan Adi? Apa kalian pernah berpikir dengan apa yang kalian katakan? Bima mencoba keras berpura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan. Bapak Bima, selain kesaksian mantan istri Anda, kami masih punya sesuatu. Kami bisa menjadi teman Anda, bukan hanya musuh. Saya sarankan jangan bermain-main, manfaatkan situasi ini untuk keuntungan Anda, kata Ivan. Apa maksud Anda? Teka-teki apa ini? Pria itu mulai gugup. Ada orang-orang yang sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Mereka bersikeras ingin tahu informasi tentang pengiriman kargo besar yang akan Anda kirim 2 minggu lagi, kata Sari. Bahkan, mereka bersedia membayar sangat mahal untuk informasi itu. Siapa orang-orang itu? Sekarang Anda mengerti kenapa sebaiknya berteman dengan kami? Tanya Sari. Dari mana kalian tahu ini? Pria itu tidak mengerti. Tidak penting,
kata Ivan. Cepatlah berpikir. Sayangnya, kami tidak punya waktu untuk obrolan kosong. Bima Nugraha berpikir keras bagaimana harus bertindak. Ia sadar harus menyetujui syarat-syarat Sari. Pria itu sudah lama curiga bahwa perusahaannya diincar, tetapi tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Baik, kalian ceritakan semuanya, aku periksa informasinya, dan aku bantu Adi, setuju pria itu. Tidak, urusannya tidak begitu, kata Ivan. Pertama, Anda bantu Adi, baru Anda dapat informasi yang dibutuhkan dan perekam suara. Saya sarankan jangan menunda-nunda. Waktu tidak diam di tempat. Kami tidak punya alasan untuk menipu Anda. Tapi kalian kan tahu bahwa dalam 2 minggu, Adi tidak mungkin dibebaskan. Kami tahu, kalau kami lihat prosesnya sudah berjalan, baru kami ceritakan semua yang kami tahu. Baik. Hari ini juga aku akan urus masalah ini, janji pria itu, tinggalkan nomor telepon Anda. Aku akan hubungi begitu ada kabar, katanya pada pengacara. Kami akan tunggu, kata Sari sambil bangkit dari kursi. Mereka keluar dari ruangan, meninggalkan Bima Nugraha dalam kebingungan. Sari sangat berterima kasih pada Ivan atas bantuan dan dukungannya. Ia sadar, sendirian ia tidak akan bisa mempengaruhi Bima. Menurutmu dia tidak akan menipu kita? Tanya Sari pada pengacara. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa. Seharusnya, sekarang dalam kasus Adi akan muncul fakta-fakta baru. Aku pengacaranya dan akan tahu lebih dulu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Sari. Kau harus bersembunyi di suatu tempat. Sebaiknya jangan ke tempat ibuku, tidak aman. Lebih baik kau tetap di sini. Kita sewa apartemen untukmu selama beberapa minggu, nanti kita lihat. Aku rasa dalam waktu itu banyak yang akan terselesaikan. Telepon Wira, katakan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita harus membuatnya lengah. Hanya saja, tolong jangan keluar kemana-mana sampai aku datang. Waktu berjalan sangat lambat bagi Sari. Gadis itu duduk di apartemen sewaan, menunggu kabar dari Ivan. Pria itu meneleponnya setiap hari, menceritakan perkembangan kasus. Setiap kali ia menunggu kabar yang ditunggu-tunggu dari pengacara. Saat ini Sari berada di antara 2 api. Ia takut akan balas dendam Wira, orang seperti itu tidak memaafkan pengkhianatan. Aku akan datang ke tempatmu, kata Ivan di telepon. Bima menelepon kemarin. Setelah teleponnya, aku memeriksa informasi. Pokoknya, es sudah mulai mencair. Sari gembira dengan kabar baik itu dan berdoa agar semua berjalan lancar. Gadis itu tidak bisa duduk diam, mondar-mandir di apartemen, mengintip ke jendela mencari Ivan. Melihat mobil pengacara di halaman, ia bergegas membuka pintu. Bagaimana? Tanyanya tidak sabar, melihat Ivan di ambang pintu. Semua normal. Penyelidikan ulang kasus berdasarkan fakta-fakta baru telah dimulai, senyum pria itu. Bima menepati janjinya. Ayo berkemas, dia menunggu kita. Aku tetap tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Kurasa dia tidak mengakui keterlibatannya dalam kejahatan ini, pikir gadis itu. Tentu saja tidak. Aku tidak akan menjelaskan detailnya, tapi aku bisa katakan dengan pasti bahwa kesaksian dan bukti yang diberikan mantan suamimu cukup untuk membebaskan Adi. Sekarang muncul masalah lain. Masalah apa? Tanya Sari ketakutan. Wira. Aku punya beberapa pemikiran. Kita perlu bicara dengan Bima. Kurasa dia akan suka dengan usulanku. Dengan begitu, kita bisa menetralkan Wira. Bima Nugraha menunggu di ruang kerja. Melihat mereka, ia gembira. Berarti tidak menipu, Bima menghela napas lega. Bapak Bima, saya kan sudah jelaskan sejak pertemuan pertama bahwa kami orang serius dan lebih merupakan teman Anda daripada musuh, senyum Ivan. Saya punya pembicaraan yang sangat serius untuk Anda. Silakan, kata pria itu, mempersilakan mereka duduk. Katakan, Anda tidak menyimpan dendam pada Sari, kan? Tanya pria itu langsung. Kalau dipikir-pikir secara logis, dia kan menyelamatkan perusahaan Anda. Tidak, aku tidak dendam, pria itu melirik Sari dan langsung mengalihkan pandangannya. Pahamilah. Sekarang Sari akan menghadapi bahaya serius. Anda harus membantunya menghindari balas dendam orang-orang ini.
Tentu saja. Aku akan melakukan semua yang kubisa, janji pria itu. Sekarang kami akan memberitahu Anda siapa yang tertarik dengan kargo Anda. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, apa yang akan Anda angkut? Sesuatu yang ilegal? Aku hanya bertanya karena penasaran. Seharusnya aku mengangkut partai besar logam berharga. Transaksi itu sepenuhnya rahasia. Sampai sekarang aku tidak mengerti siapa yang bisa membocorkannya. Jujur saja, kalau bukan karena kalian, banyak orang tak berdosa akan jadi korban, dan reputasi perusahaanku akan hancur total. Aku membatalkan transaksi itu. Sampai aku menemukan pengkhianatnya, aku tidak akan melakukan bisnis seperti itu lagi. Berapa banyak orang yang tahu tentang transaksi itu? Tanya Ivan. Aku, asistenku, dan pemesan. Sepertinya lingkaran tersangka menyempit menjadi satu orang, cibir pengacara itu. Ya, tapi aku harus memeriksanya entah bagaimana. Aku selalu mempercayai Indra, dan sampai sekarang masih meragukan kesalahannya. Nah, aku usulkan kita periksa asisten Anda, sekaligus menghukum orang-orang yang ingin merebut kargo Anda. Bagaimana caranya? Tanya Bima pelan. Anda kan punya koneksi yang baik di kepolisian? Yah, secara umum, ya. Aku akan ceritakan rencanaku. Jika Anda setuju, kita akan menghukum musuh-musuh Anda dan sekaligus menyingkirkan mereka. Dengan begitu membantu Sari menghindari balas dendam orang-orang ini, kata pria itu. Ya, aku setuju, kata Bima Nugraha dengan yakin. Baiklah, aku suka rencanamu. Cerdas. Langsung terasa ahlinya. Aku tidak akan pernah menduga bahwa Wira bermain dua kaki. Orang rendah dan hina. Kami sudah kenal bertahun-tahun. Aku sudah banyak membantunya. Ternyata aku memelihara musuh. Jadi sepakat. Kau hari ini umumkan pada asistenmu bahwa kau mengubah rute pengiriman. Dan aku akan minta temanku membantu kita mengungkap kelompok kriminal ini, kata Ivan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Sari. Kau sekarang telepon Wira, katakan kau sudah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, tapi masih perlu klarifikasi beberapa detail. Kita perlu tahu apakah mereka akan memberitahunya tentang perubahan rute, jelas pengacara itu. 1 jam kemudian, Sari dan Ivan duduk di sebuah kafe yang nyaman. Sari menjadi sedih, teringat bagaimana belum lama ini ia dan Adi berada di tempat serupa, makan es krim pistachio, membuat rencana masa depan. Saat itu, tak seorang pun dari mereka bisa menduga bahwa orang yang satu-satunya bisa membantu Adi ternyata adalah pengkhianat keji. Sari berpikir bahwa ia sangat beruntung bertemu dengan orang sehebat Ivan. Jika bukan karena dia, entah bagaimana nasibnya akan terbentuk. Ivan, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Katakan, apa kau punya masalah pribadi dengan Wira? Kau sangat berisiko membantuku dan Adi. Wira tidak memaafkan perbuatan seperti ini. Tahu, aku ingin menyimpan pembicaraan ini untuk nanti. Tapi jika kau sendiri yang menyinggungnya, maka akan kukatakan sekarang. Sari, aku sangat menyukaimu. Jangan katakan apa-apa dulu. Dengarkan aku dulu, kata Ivan, melihat penolakan di mata gadis itu. Bagaimanapun juga, kita akan mengeluarkan Adi. Tapi pikirkan, apa kau benar-benar membutuhkannya? Aku mengerti kau bertemu dengannya di masa-masa sulit dalam hidupmu. Mungkin kau merasa itu cinta, tapi kemungkinan besar kau hanya merasakan perlindungan dan kekuatan yang terpancar dari Adi. Ivan, tidak perlu dilanjutkan. Ini pembicaraan kosong. Apa yang bisa dia berikan padamu? Pengacara itu marah. Dia kan tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pendidikan. Hanya dirinya sendiri. Apa yang menantimu di samping Adi? Kehidupan miskin yang suram. Kau akan cepat bosan dengan kehidupan seperti itu, sedangkan aku, tidak seperti dia, bisa memberikan semua yang kau pantas dapatkan. Karirku baru saja dimulai. Sebentar lagi aku akan mapan, menjadi orang sukses. Jangan merusak hubungan persahabatan kita, dan jangan pernah kembali ke pembicaraan ini lagi. Aku mencintai Adi, dan aku tidak peduli dia punya apa atau tidak. Satu-satunya yang kuinginkan adalah selalu berada di sisinya, kata Sari dengan yakin. Sayang sekali kau tidak mendengarkanku, pria itu mengerutkan kening. Kau tidak akan membantu kami lagi? Tanya gadis itu langsung.
Aku akan menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku profesional dan tidak mencampur-adukkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Pria itu terdiam dan memalingkan wajah ke jendela. Terlihat jelas bahwa suasana hatinya telah rusak dan antusiasmenya berkurang. Sari takut Ivan tidak akan menepati janjinya dan sengaja akan menghalangi. Saat ini, nasibnya dan Adi ada di tangan pria ini. Tapi ia terpaksa mempercayai pengacara itu, karena ia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuannya. Sudah waktunya pergi. Mau kuantar pulang atau mau duduk sebentar di kafe? Tanya Ivan. Antar saja. Kalau tidak merepotkan. Aku tidak mau sendirian di sini. Di dekat pintu masuk, Ivan berpamitan dengan gadis itu, memberikan instruksi dan berjanji akan tetap berhubungan. Jika semua berjalan sesuai rencana kita, dalam seminggu Wira akan ditangkap, kau bisa hidup tenang, menunggu pembebasan Adi, kata pria itu dengan sedih. Ivan, terima kasih. Kami tidak akan pernah bisa keluar dari masalah ini tanpa bantuanmu, Sari berterima kasih dengan tulus. Kau takut aku akan mundur? Ivan menebak. Jangan pikirkan itu. Aku tidak pernah menjadi orang hina. Sari sedikit tenang setelah percakapan ini. Ivan tampak sebagai orang yang jujur dan adil. Ia berharap intuisinya tidak akan mengecewakannya dan semua akan baik-baik saja. Pagi itu gadis itu menelepon Wira, menceritakan bahwa ia berhasil mengetahui banyak hal. Tinggal mengklarifikasi beberapa detail. Sesuai rencana, ia harus meneleponnya kembali di malam hari. Sampai saat itu, Bima akan memberitahukan asistennya tentang perubahan rute. Jika memang dia pengkhianatnya, maka Wira akan tahu tentang perubahan itu. Wira, maaf mengganggu tanpa urusan penting, kata gadis itu di telepon. Aku mau tanya tentang Adi, tidak ada kabar? Bagus sekali kau menelepon. Aku dapat informasi bahwa rute pengiriman diubah. Kau tahu sesuatu tentang itu? Tanya Wira cepat. Pria itu tampak gugup, nyaris berteriak di telepon. Belum tahu apa-apa, bohong Sari dengan mahir. Jangan khawatir. Pagi besok aku akan bertemu dengan orangku dan mencari tahu semuanya. Aku tunggu. Segera telepon. Bentak Wira, menutup telepon. Sari meletakkan telepon dan tersenyum sinis. Ivan benar. Rupanya, pengkhianat di perusahaan Bima adalah asistennya, Indra. Dia tahu semua rute, sedangkan Wira tidak punya informasi itu. Ini cukup aneh. Gadis itu terkejut. Dalam waktu singkat ini, ia sadar bahwa yang paling sering mengkhianati adalah teman-teman terdekat, orang-orang yang paling kita percayai. Gadis itu memutuskan untuk menelepon Bima, berbagi pemikirannya. Dia kan lebih tahu karyawannya. Mungkin pengkhianatnya adalah orang lain yang tidak punya akses ke semua informasi. Apalagi jika Indra bekerja untuk Wira, maka tidak perlu mengirim Sari ke sini. Halo. Tidak mengganggu? Tanya gadis itu, menekan nomor Bima. Tidak, aku sedang tegang. Ada apa? Tanya pria itu cepat. Aku baru saja berpikir. Ada yang tidak cocok. Wira tahu tentang perubahan rute. Dia sangat gelisah dan menuntut informasi secepatnya. Katakan, apakah Indra tahu rute baru? Ya, dia sendiri yang menyusunnya. Aku sengaja memberinya peta agar dia tahu. Nah, Indra tahu rencana rute baru, tapi Wira tidak. Bagaimana bisa? Tanya Sari. Aku mengerti maksudmu. Lalu siapa? Ini kan pengiriman rahasia. Tidak ada yang tahu selain aku dan asistenku, Bima bingung. Terima kasih, Sari, sudah berbagi pemikiran. Aku akan telepon Ivan sekarang. Penasaran apa katanya? Bima Nugraha langsung menelepon pengacara. Ivan juga sadar bahwa ini bukan perbuatan Indra. Bapak Bima, sudah berapa lama Anda memeriksa ruangan Anda dari adanya penyadap? Tanya Ivan. Tidak pernah. Aku tidak memerlukannya. Pria itu bingung. Itu buruk. Besok pagi juga urus itu. Firasatku mengatakan Anda sedang disadap. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan Wira tahu tentang pengiriman rahasia Anda, tapi tidak tahu detailnya? Terima kasih. Begitu ada kabar, aku akan langsung telepon, janji Bima. Ivan benar. Keesokan harinya,
Di ruang kerja Bima Nugraha ditemukan alat penyadap. Pria itu keluar untuk menelepon pengacara. Ivan menyuruhnya membiarkan semuanya seperti sedia kala dan tidak menyebarkan informasi tentang penemuan itu di antara karyawan. Sore harinya, Sari menelepon Wira. Aku sudah tahu semuanya. Aku punya rute baru. Bagus. Kapan kau datang? Tanya pria itu. Aku akan kirim semua dokumen lewat email. Aku akan datang nanti, beberapa hari lagi. Aku mau mengunjungi tanteku, bohong gadis itu. Baik, aku tunggu. Waktu pelaksanaan operasi khusus tiba. Sari sangat gugup. Ia khawatir Wira tidak akan bisa ditahan. Jika itu terjadi, ia akan celaka. Wira bukan Bima, dan tidak akan mudah lari darinya. Jangan takut, Ivan mencoba menenangkan. Duduk tenang di tempat dan tunggu teleponku. Aku berpikir, bagaimana kalau Wira tidak melakukannya dengan tangannya sendiri? Tidak mungkin. Dia terlalu serakah dan tidak akan mempercayakan urusan seserius ini pada siapapun, keserakahannya akan menghancurkannya. Waktu seolah berhenti bagi Sari. Lelah menunggu telepon yang ditunggu-tunggu dari Ivan, gadis itu mulai berdoa. Seharusnya semua sudah selesai, tetapi telepon tetap diam. Tak tahan, Sari memutuskan untuk menelepon sendiri. Ya, kata Ivan dengan tenang. Ada yang salah? Tanya Sari. Kenapa kau tidak menelepon? Semua baik-baik saja. Aku lupa menelepon. Wira ditangkap, bersama dengan seluruh komplotannya, kata pria itu tanpa emosi. Maaf, aku sangat lelah. Kalau ada kabar tentang Adi, aku akan langsung telepon. Sari meletakkan telepon dan menghela napas lega. Semua normal, Wira ditangkap. Tapi entah kenapa hatinya sangat tidak tenang. Ivan berubah sampai tidak dikenali. Gadis itu sadar bahwa ia tersinggung atas penolakannya. Tapi ia kan tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Ia mencintai Adi dan tidak akan mengkhianati cintanya demi materi. Beberapa hari Sari habiskan dalam kesendirian total. Ia tidak punya tempat untuk pergi dan tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun. Gadis itu dengan sabar menunggu kabar apapun tentang Adi. Sadar bahwa Ivan tidak akan muncul sendiri, ia memutuskan untuk meneleponnya. Bagaimanapun, dia sendiri yang menawarkan diri menjadi pembela Adi. Biarkan dia menyelesaikan kasusnya sampai tuntas. Sari terkejut mendengar bahwa pengacara itu tidak bisa dihubungi. Setelah tidak berhasil menghubungi Ivan keesokan harinya, ia memutuskan untuk menelepon Sinta. Halo, Sari, kata Sinta dengan nada dingin. Ada apa? Aku mau tanya tentang Ivan. Apa dia baik-baik saja? Sudah 2 hari tidak bisa dihubungi, kata Sari. Oh, kau sudah membuat ulah. Sia-sia aku membiarkanmu masuk ke rumahku dan mengenalkanmu pada Ivan. Apa yang terjadi? Bisa Anda jelaskan dengan jelas, jangan berputar-putar? Apa yang salah kulakukan? Sari kesal mendengar tuduhan tak berdasar. Menggoda anakku. Itu yang kau lakukan. Membuat pria itu menderita tanpa memberinya harapan. Teriak wanita itu di telepon. Menggoda? Sari terkejut. Ivan sejak hari pertama kami kenal sudah tahu aku punya orang yang kucintai. Aku tidak memberinya alasan apapun. Aku tidak mau melihat atau mendengarmu lagi. Anakku sudah pergi dan minta disampaikan agar kau tidak mengganggunya lagi soal penjahatmu itu, kata Sinta dengan nada menantang, menutup telepon. Sekitar 1 jam Sari duduk terpaku. Jadi, semua sia-sia. Ivan mundur, meskipun berjanji akan menyelesaikan kasusnya sampai tuntas. Bima akan sangat senang mengetahui bahwa pengacara itu berhenti mengurus pembebasan Adi. Bagaimana bisa? Bisik Sari putus asa. Kenapa aku dikelilingi orang-orang seperti ini? Apa yang salah denganku? Telepon yang tiba-tiba berdering membuat gadis itu tersentak. Mengambil telepon, Sari melihat Bima yang menelepon. Ia bingung, tidak tahu bagaimana harus bersikap dan apa yang harus dikatakan pada mantan suaminya. Tidak tahu bagaimana Bima akan bersikap setelah tahu Sari sendirian. Halo, kata Sari dengan suara lelah. Di mana Anda menghilang? Tanya Bima. Sudah 3 hari aku mencoba menghubungi Ivan, tapi dia seperti hilang di telan bumi.
Dia berjanji akan datang membantu membereskan penyadap. Kita kan belum tahu siapa yang memasangnya dan meneruskan rekaman percakapan pada Wira. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Sari mencoba bertahan sampai akhir, tapi rupanya tenaganya untuk berjuang sudah habis. Tak tahan, gadis itu menangis di telepon. Kenapa kau menangis, Sari? Apa yang terjadi? Bisa kau datang ke kantor sekarang? Mungkin aku bisa membantu. Aku kan sangat berutang budi padamu dan Ivan, kata pria itu. Baik, aku akan segera ke sana, kata gadis itu. Ia tidak punya pilihan lain. Menurutnya, sikap Bima terhadapnya telah berubah setelah kasus pengiriman rahasia. Pria itu tidak henti-hentinya berterima kasih pada mereka. Kalau bukan karena mereka, Bima akan menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi dia kabur, kata Bima dengan sedih. Ternyata antusiasmenya pada kasus ini dilandasi oleh kepentingan pribadi. Sekarang jadi jelas kenapa dia begitu bersemangat membantumu. Kau memanfaatkan situasi ini untuk kepentinganmu sendiri, begitu? Aku mengerti bahwa Adi tidak akan segera bebas, kata gadis itu langsung. Bima Nugraha diam lama. Sepertinya ia berada di tempat yang sangat jauh, melayang tinggi di awan. Sari tersenyum sinis dan bangkit dari kursi, berpamitan dengan pria itu. Selamat tinggal, kata gadis itu sedih, menuju pintu keluar. Sari, tunggu. Aku memang bukan orang suci, tapi aku juga tidak pernah menjadi bajingan. Bagaimanapun juga, mari kita lupakan dendam dan kesalahpahaman masa lalu. Kau menyelamatkan hasil jerih payahku dari kehancuran. Dan aku tidak pernah melupakan perbuatan baik dan tahu cara berterima kasih. Pengacara itu kabur, tapi itu bukan masalah. Dia memang anak yang cerdas. Tapi dunia tidak berputar di sekelilingnya. Kita akan mengeluarkan Adi. Apalagi, hampir semua sudah dilakukan untuk itu. Aku berjanji, aku akan menepati janjiku. Terima kasih, gadis itu gembira. Apa yang harus kulakukan? Mungkin perlu bantuan? Mungkin harus menyewa pengacara lain? Tidak perlu. Di sana semua akan berjalan lancar. Ada orang bersalah yang datang dengan pengakuan tulus, sangat menyesal dan siap menanggung hukuman. Pengadilan akan menganggap Adi dihukum secara keliru, hal seperti itu tidak jarang terjadi, dan akan membebaskannya. Bima, kita kan sekarang bicara jujur. Aku tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Berarti, lagi-lagi orang tak bersalah yang akan jadi korban, tanya gadis itu langsung. Yah, bagaimana ya? Ada orang yang berutang sangat besar padaku. Dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Aku menawarinya untuk menebus utangnya dengan cara ini. Bagaimanapun, baginya lebih mudah dipenjara beberapa tahun daripada hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku tidak memaksanya. Dia dengan senang hati menerima tawaranku. Kalau begitu, mungkin ini pilihan terbaik. Bagaimanapun, terima kasih. Jangan dendam pada Ivan. Dia tergila-gila karena cinta, dan aku sangat memahaminya. Aku sendiri dulu siap melakukan kebodohan apapun demi kau. Sayang sekali kelemahanku di masa lalu tidak memberiku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan di sampingmu. Kau wanita yang sangat cantik. Jujur saja, aku iri pada Adi. Pria itu setidaknya beruntung dalam satu hal. Sari keluar ke jalan dan memutuskan untuk berjalan kaki ke apartemen sewaannya. Perasaan dan pikirannya campur aduk. Ia tidak tahu apakah Bima akan menepati janjinya atau akan mengkhianati seperti semua orang yang ia temui belakangan ini. Bima adalah harapan terakhirnya. Tidak ada lagi bantuan yang bisa diharapkan. Semua orang telah meninggalkan dia dan Adi, membiarkan mereka sendirian dengan masalah mereka. Sari meletakkan cangkir kopi di meja dan mendekati jendela. Hari ini salju pertama turun. Gadis itu gembira melihat butiran salju besar yang berbentuk indah, turun dengan anggun menutupi bumi dengan selimut putih. Mendengar telepon berdering, ia berlari ke kamar. Yang menelepon hanya mungkin Bima. Ivan tidak pernah memberi kabar, dan tidak ada orang lain yang tahu nomornya. Halo, Bima. Kata gadis itu dengan ceria. Ada kabar? Bisa dibilang ya dan tidak. Pokoknya, ini bukan pembicaraan telepon. Beri aku alamatmu, aku akan mampir sebentar. Mungkin aku yang ke kantor, Sari waspada. Meskipun Bima terkesan sebagai orang yang waras,
gadis itu tahu sisi lain darinya. Karena itu ia waspada dan tentu saja tidak ingin berduaan dengannya. "Jangan takut," kata Bima. "Kalau kau mau, aku bahkan tidak akan masuk ke apartemen, sebutkan alamatnya." Sari menyebutkan alamatnya dan pergi ke dapur untuk merebus air. Bel pintu berbunyi sekitar 10 menit kemudian. "Halo," senyum Bima Nugraha. "Aku punya kejutan." "Kejutan apa?" Sari tidak mengerti. "Masuk ke dapur, di sini dingin sekali." "Aku sudah seduh teh." "Tunggu dulu dengan tehmu," tawa pria itu. "Lihat ke sini." Sari mengintip ke koridor dan membeku, tidak percaya dengan matanya sendiri. Di dekat pintu, di dinding, berdiri Adi. Pria itu memegang buket besar mawar merah dan tersenyum dalam diam. "Adi!" teriak Sari, melompat ke pelukan pria yang dicintainya. "Kenapa tidak memberitahu? Aku kan bisa siapkan makan siang. Kami mau buat kejutan. Lagi pula, kami sudah bawa semuanya." Bima menunjuk kantong belanja yang berat. Sari, Adi, dan Bima Nugraha duduk di meja. Gadis itu tidak bisa berhenti menatap Adi. Sampai sekarang ia tidak percaya pada kebahagiaannya. Bima ingin segera pergi, tetapi Sari bersikeras agar ia tetap tinggal untuk makan siang. "Aku tidak pernah berpikir akan duduk satu meja denganmu," kata Adi, menatap Bima Nugraha. "Benar kata orang, terkadang teman menjadi musuh, dan musuh menjadi teman. Jangan takut pada musuh, takutlah pada teman." Bima berkomentar filosofis. "Aku bersalah padamu, pada Sari juga. Aku tidak menyangka Sari akan begitu membantuku. Ngomong-ngomong, pengacara kalian tidak pergi kemana-mana. Dia hanya ganti nomor telepon. Bertindak seperti orang bodoh. Padahal awalnya tampak sangat serius dan adil. Tuhan yang akan menghakiminya," jawab Sari. "Adi bebas, itu yang utama." "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Bima. "Hidup," senyum Sari. "Itu benar. Aku bisa menawarkan kalian pekerjaan." "Mau?" tanya Bima. "Tidak," kata Adi dengan tegas. "Kami akan memulai hidup dari awal, dari lembaran bersih. Kemungkinan besar kami akan pindah ke suatu tempat. Bagaimana menurutmu?" tanyanya pada Sari. "Denganmu, aku siap pergi kemana saja," kata gadis itu dengan serius. "Bagus. Aku setuju dengan pilihan kalian." Bima membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah bungkusan yang terlipat rapi dan meletakkannya di meja. "Apa ini?" "Ini untuk hidup baru," senyum pria itu. "Aku tulus mendoakan kalian bahagia. Kalian pantas mendapatkannya." Bima Nugraha berpamitan dengan mereka dan pergi bekerja. Sari membuka bungkusan itu dan bersil kaget. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu. "Wow, Adi heran, Nugraha ini royal sekali." "Aku punya ide," senyum pria itu. "Apa?" "Ingat hutan tempat kita bertemu?" tanya Adi. "Tentu saja. Tempat itu punya kenangan paling bahagia bagiku. Mungkin kau perhatikan, di pintu masuk dari hutan, di belakang biara, ada sebuah rumah kayu besar. Ingat, rumah berukir 2 lantai, sangat indah. Di gerbangnya ada pengumuman dijual. Aku masih ingat berpikir, siapa yang mau membeli istana seperti itu di tempat terpencil? Nah, kesanalah arah pembicaraanku," senyum Sari. "Ayo kita beli rumah itu. Di sana kan sangat indah, sunyi, udaranya segar. Aku akhirnya bisa menekuni hobi kesukaanku, membuka bengkel ukir kayu." Mata Adi berbinar seperti anak kecil yang akhirnya mendapatkan apa yang diimpikannya seumur hidup. "Super! Kurasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk hidup," kata gadis yang bahagia itu. "Bagus, berarti besok pagi kita berangkat menuju hidup baru," kata pria itu sambil memeluk Sari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Di dekat pria gagah ini, ia merasa hangat dan nyaman. Ia tahu bahwa pria ini tidak akan pernah mengkhianati. Ia percaya bahwa di depan mereka menanti masa depan yang bahagia dan kehidupan yang tenang. Jauh dari hiruk-pikuk, intrik, dan pengkhianatan.